Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Oke, Selamat pagi, Dok. karena waktu sudah menunjukkan jam 9, kemudian di sini eh, pembicara kita juga sudah hadir. Kita mulai saja. Kita buka acara ini dengan eh, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator, Dr. Hidayatullah akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan aturan dari acara ini. Acara ini terselenggara atas dukungan dari Lembaga Riset Indonesia. Lembaga Riset Indonesia adalah PT Lembaga Riset Indonesia adalah sebuah eh, lembaga ya yang fokus pada penelitian, riset dan pengembangan yang berhubungan dengan akademik. Kemudian didukung juga oleh PT Auditor Indonesia Network Business Consultant. Ini merupakan sebenarnya masih afiliasi dari Yayasan Pendidikan Auditor Indonesia, karena yayasan itu kan nggak boleh berbisnis ya Pak Iwan ya. Jadi dulu tuh kita suka ditelepon gitu ya kan, Pak bisa nggak kita berikan pendampingan jasa konsultasi, sedangkan nanti mungkin Pak Iwan bisa jelaskan batasan-batasan dari yayasan gitu dalam konteks pendiriannya. Kemudian sebenarnya kita dirikan dulu tuh pertama kali itu adalah PT Auditor Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan jasa konsultan. Kalau Bapak Ibu nanti butuh pendampingan, penyusunan laporan keuangan, perpajakan bisa dengan PT Auditor Indonesia Network. Nah, ini tata tertib dari peserta webinar Zoom kita hari ini. Pertama, kita sudah masuk ya sesuai dengan kesepakatan 10 sampai 15 menit sudah dibuka, kemudian menggunakan nama asli Bapak Ibu, dan sebisa mungkin selama acara nanti koneksi internet dan kameranya dibuka untuk menghargai pembicara. Selama webinar, mic tolong dinonaktifkan, walaupun nanti kita sebagai penyelenggara acara akan melakukan mute ya untuk memudahkan. Kemudian menghindari aktivitas yang mengganggu, misalkan chat yang kurang perlu. Nanti pertanyaan diajukan lewat Q&A atau nanti kita juga bisa open mic ya. Nanti acara ini supaya lebih interaktif. Kemudian terkait dengan etika kesopanan, saling menghormati antar peserta, dilarang mengirimkan konten spam dan hoax di dalam chat. Kemudian kita menggunakan bahasan sopan yang sesuai. Keempat, terkait sertifikat, acara ini gratis, tapi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat nanti bisa mengisi link form dan kemudian melakukan kontribusi untuk penggantian penerbitan sertifikat sebesar 25.000. Ini tidak wajib ya bagi Bapak Ibu yang butuh saja. Nanti akan saya masukkan atau kita masukkan linknya di chat terkait Bapak Ibu jika butuh sertifikat. Nah, kebetulan hari ini kita eh, mendapat kesempatan yang luar biasa nih dari sahabat saya, Bapak Iwan Setiawan PhD, CFA, CFA. Nah, beliau ini adalah seorang auditor keuangan dan praktisi multidisiplin ya, yang aktif di berbagai strategis nih. Beliau udah ketua Pilar RI, Dewan Penasehat HIPI, kemudian ketua IASPRO DPW Jawa Barat. Jadi beliau juga punya latar belakang pendidikan yang cukup luar biasa nih Bapak Ibu. Jadi hari ini itu kita punya kesempatan yang bagus nih gitu. Dan Pak Iwan saya minta menjadi penasehat Auditor Indonesia. Sejak berdirinya Auditor Indonesia, Pak Iwan salah satu yang mendukung kami, sehingga kami semangat ini untuk terus berkegiatan ya di Auditor Indonesia, terutama di masa COVID dulu. Tiap hari ngadain acara gratis, gratis, gratis itu sampai orang pernah WA saya, Pak, Bapak ngadain acara gratis dapat uang dari mana gitu. Ya kan tujuan berdirinya yayasan di awal itu kan bukan untuk mencari keuntungan gitu. Nah, kemudian untuk pengantar sedikit dari saya, kita secara pertanggungjawaban tuh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Ini saya sarikan beberapa hal yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban yayasan ya ada di pasal 52 ayat 4, ada di pasal 72, ada di pasal 71, kemudian ada di pasal 3 ya kan berkaitan dengan yayasan pasal 52 gitu. Tapi ini saya nggak akan explore ya Bapak Ibu. Ini nanti bagian dari pembicara kita nih. Nah ini sebagai pengantar saja dari saya nih. Kan nggak boleh dong moderator ngambil-ngambil bagian pembicara nih gitu. Nah, nah ini kemudian saya tidak memberikan background karena saya atau kita kami dari Auditor Indonesia, saya selaku ketua dari Auditor Indonesia, kita tidak memberikan background kepada peserta supaya bisa membedakan mana peserta, mana pembicara gitu. Kadang kan orang pembicaranya mana sih gitu backgroundnya sama. Sehingga kita punya kewajiban dan membuat Bapak Ibu lebih leluasa untuk menggunakan background terbaik ya kan. Jadi kalau punya kampus bisa pakai background kampus, punya institusi boleh punya institusi. Sekalian Bapak Ibu memperkenalkan institusinya masing-masing di acara ini kan. Wah, oh ini Bu Ani dari ini nih ketahuan dari backgroundnya gitu. Jadi kami sudah bikin kebijakan Pak Iwan. Jadi yang pakai background acara itu hanya moderator, panitia, dan pembicara gitu. Sehingga nanti peserta nggak bingung yang pembicara yang mana. Kalau pembicaranya lebih dari satu, biasa bingung tuh yang masuk terlambat. Ini pembicaranya dua, yang satu lagi mana gitu. Sehingga kita bisa membedakan dari background. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan background sendiri silakan. Kalau institusi, yayasan apa itu eh, berguna juga Bapak Ibu. Ini kita acara kurang lebih 3 jam. Jadi eh, bisa menjadi apa branding juga buat Bapak Ibu atau usaha boleh dah. Ditaruh backgroundnya Pak Iwan ya. Oke, untuk menghemat waktu, kita tidak sabar nih untuk mendengar paparan dari pemateri kita, Pak Iwan Setiawan. Untuk kesempatan ini kita persilakan. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Pak Dr. Hidayat. Ini luar biasa kalau beliau nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Iya, eh, teman-teman semua yang semoga selalu dimudahkan kegiatannya dan Bapak Ibu juga bisa sharing dan kita sharing-sharing di sini nantinya model Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, kebetulan saya dengan Dr. Hidayat ini punya multidisiplin yang banyak ya. Beliau juga dosen, sekarang jadi dosen tetap di Bina Nusantara, dosen BINUS beliau nih, terus juga di banyak beliau. Dan juga kita juga buka teman-teman untuk konsultasi keuangan, terutama kalau yang sekolah-sekolah yang kita bicara korteks dan lain-lain. Nah, itu juga bisa nanti teman-teman bisa nyetel dengan kita semua sebenarnya. Nah, teman-teman semua, kita akan coba bahwasanya yang saya izin share boleh ya, Pak Dr. Dayat? Silakan Pak, silakan Pak. Ya, teman-teman semua sudah kelihatan ya sebenarnya. Ya, Sudah. kalau kita Sudah, bicara Pak. yang namanya, ya kelihatan ya. Kalau kita bicara yang namanya pertanggungjawaban publik ya untuk keuangan yayasan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat dilematis sebenarnya. Kenapa sih? Kalau kita lihat, apalagi kalau misalnya kita punya lembaga, apalagi sekarang lembaganya mungkin ada yang biasa aja, ada mungkin dia lembaga pelatihan kerja atau lembaga kursus dan pelatihan atau dia lembaga-lembaga yang memang yayasannya besar ya, itu yang dulu saya pernah koordinasi dengan Yayasan Orbit gitu kondisinya terus dengan teman-teman yang lain. Oke, kalau kita lihat yang tadi sudah dikenalkan dengan Pak Dr. Dayat, kita lewat aja. Nah, kalau kita lihat seperti ini, teman-teman, ini adalah sebuah 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 apa namanya contoh bahwasanya kalau kita di yayasan. Kalau kita lihat sebenarnya, let's revisit the old story once more. Jadi kalau kita lihat, kenapa sih Kodak tuh selalu gagal? Kodak tuh gagal, kenapa sih? Yang jadi pertanyaannya adalah dia bad management atau no innovation sebenarnya. Kenapa dia bisa begitu? Nah, kalau kita lihat sebenarnya orang, teman-teman boleh lah kasih dia bad management atau no innovation, boleh di chat sebenarnya. Pilih, mau dia manajemennya buruk atau nggak punya inovasi. Sebenarnya seperti itu. Itu yang dilakukan sebenarnya. Pilih. Saya kasih semenit deh, teman-teman pilih. Dia Kodak tuh bad management, no innovation, atau dua-duanya sebenarnya. Itu yang dilakukan.
Kenapa kok bisa gini? Silakan, saya tunggu di chat gitu modelnya. Suara saya kedengeran kan ya? Ada yang nggak dengar tadi kayaknya. No innovation. Wah, keren Pak Arif. Bad management Pak Ian. Wah, City, no bad management, no innovation. Oh, keduanya both ya. Gitu. Ada inovasi tapi ditolak manajemen. Oh iya, beda lagi nih. Nggak susah ini. Bad management. Oke. Keduanya, bad management. No inno. Wah, luar biasa nih. Oke, teman-teman. Ketika kita lihat seperti ini, yang teman-teman tahu adalah biasanya gini. Kenapa sih Kodak tuh get hit badly by digital disruption? Kenapa kok dia seperti itu modelnya? Karena kita tahu bahwasanya kita biasa dengan old banget ya. Kalau kita dulu foto, kita ada kegiatan, ibaratnya ya woman taking photograph, biasanya orang ada yang ngambilin foto, yuk. Kayak kita di Monas ya zaman dulu atau di tempat wisata kayak waktu saya di Aceh modelnya, ayo. Tapi saya sering tetap tetap ketika walaupun saya pakai handphone, saya sering minta mereka untuk fotoin itu model karena angle-nya mereka dapat. Kenapa sih gitu? Ya iya. Jadi kalau sekarang everybody taking photograph, ibaratnya ketika kita bicara disruption perubahan itu adalah suatu hal yang memang harus teman-teman lakukan. Terus apalagi nih kalau misalnya di sentimental picture, casual picture modelnya, terus sekarang udah pakai AI modelnya kan. Terus bagaimana preserve memoriesnya seperti apa yang perlu dilakukan. Terus biasanya ini sharing experience. Jadi ketika ada hal yang memang teman-teman harus ketahui bagaimana prosesnya sharing experience itu penting. Sebagaimana kita di lembaga kita adalah bagaimana chasing viralnya seperti apa. Berikutnya adalah using film. Kalau dulu ya kita pakai using film. Pakai film, dulu ada 72, 24, ada bonusnya nggak gitu. Kalau kita modelnya. Sekarang terus pakai device memory, terus sekarang pakai cloud, terus pakai pakai Google Drive dan lain-lain. Nah, berikutnya bisa dibayangin tuh, Global Shop dulu sekarang udah nggak ada. Kodak udah nggak punya. Kamera brand udah pakai kamera apa aja udah fine-fine aja. Bahasanya adalah kalau kita lihat karena dia itu the whole value that Kodak had first asset were becoming meaningless. Jadi bahasanya adalah semua semua yang teman-teman dia asetnya dia punya udah nggak ada artinya modelnya. Karena nggak ada perubahan. Ketika masuk di yayasan modelnya, di yayasan itu kan jelas. Yayasan mau ngapain dulu modelnya. Lu mau cari duit, ya jangan yayasan gitu modelnya kan. Atau modelnya adalah ketika teman-teman buka yayasan, udah jelas yayasan itu sosial hitungannya. Tetapi pola yang dilakukan adalah bagaimana di yayasan itu punya program yang jelas, punya setelan yang jelas. Mau dia di balai latihan kerja, mau dia di sekolah, mau dia misalnya yayasan-yayasan besar ya, yang dia ingin ingin modelnya seperti ini. Yayasan-yayasan itu pengen CSR-nya mungkin dikelola sendiri, ada juga yang begitu ya. Tapi polanya bagaimana per, pertanggungjawaban secara publiknya harus jelas. Sama modelnya. Jadi kalau teman-teman misalnya ibarat yayasan-yayasan model Kodak, ya selesai sudah. Saya dibayangin tuh, yayasan model Kodak kayak apa coba. Ya udah, lo old school banget gitu kan. Tapi nggak ada tuh. Yayasan ini nggak punya ide cemerlang, visi misi udah beda, selesainya beda, nggak jelas. Itu pasti kekurangan. Berikutnya, nah, teman-teman ini ada risetnya. Jadi di atas 250.000 modelnya, di atas 250.000. Ya, sektor yayasan tuh dia bisa mengelola triliunan rupiah dana publik mereka. Setiap tahunnya dengan lebih dari 250 yayasan terdaftar, pentingnya akuntabilitas keuangan tidak dapat diabaikan. Contoh, banyak ya yayasan-yayasan mungkin dia dapat bantuan, tapi dia tidak transparan. Atau dia dapat bantuan lewat sub-subnya, lewat sekolah, lewat balai, ya, lewat apa namanya divisi-divisi yang ada. Nah, itu yang dilakukan. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengedepankan trust-nya, fondasi kepercayaan dan keberlanjutan misi sosial atau tidak. Atau mungkin modelnya yayasan-yayasan ini jadi apa namanya? Ya kalau dilihat sih sebenarnya perpanjangan tangan dari orang-orang yang pengen menghibahkan sesuatu. Tetapi perlu timbal balik itu juga ada sebenarnya. Kalau saya lihat yayasan besar, papan atas semakin mapan. Yang tengah masih cukup bertahan, yang bawah paling berat. Karena kenapa? Rasio pelaporannya masih jauh dari harapan. Polanya, kenapa kita lihat seperti ini? Yang perlu dilakukan adalah kenapa kok yayasan sering begini, sering tidak transparan, sering sering ya udahlah, ini kan yayasan, urusan yayasan dong gitu. Karena
transparansi itu penting. Kalau kita kembali bahwasanya apa sih pengertian yayasan gitu kan. Pengertian yayasan sesuai dengan pasal 1 ya, gitu. Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan nggak ada anggotanya. Gitu. Kok gitu? Iya. Karena ketika kita bicara yayasan, ya udah hitungannya sosial. Jangan cari duit di sana. Yang lucunya adalah ketika ada banyak yayasan, ketika dia dapat bantuan pemerintah, yang harusnya dia lebih oke, dia beli aset buat pribadi. Bahkan banyak yayasan-yayasan yang sudah menghibahkan atau dia masuk ke ranah yang besar, misalnya jadi perkumpulan, ya, dia menghibahkan tanah, bapaknya dulu menghibahkan tanahnya untuk membangun sekolah, membangun lembaga, membangun lain-lain, membangun universitas, gitu modelnya kan. Terus ya udah hibah dong, sudah wakaf tuannya. Tapi ketika keturunannya ngerasa gini, ini punya bapak saya loh dulu, ini punya ini loh dulu, wah ini ngeri ini modelnya. Karena kenapa? Jelas badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Kadang kita ya nggak bisa misahin itu, teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman sudah masuk ke yayasan, ya sudah selesaikan. Karena kenapa? Ketika kita lihat bahwa saya di pasal 1 ya, angka 1 Undang-Undang tahun 2004 itu tentang perubahan di nomor 16 ya, eh, tahun 2001 itu sebenarnya karena prosesnya, karena ngerasa bahwasanya yayasan itu masih milik kita karena kenapa? Yayasan itu dibikin oleh bapak kita. Padahal yayasan itu bersifat sosial, bisa siapa saja modelnya. Nah, kalau kita lihat kenapa sih kita rinci ini? Badan hukum ya yayasan yang dalam subjek hukum mandiri, terpisah dari pribadi. Tadi pendiri atau pengurusnya bisa siapa saja. Atau dia melakukan perbuatan itu memiliki aset dan bertanggung jawab atas kewajibannya sendiri. Bisa dibayangin ya. Saya pernah eh, mengalami bahwasanya ada yayasan yang dia punya ternyata dia dia beli aset yayasan, dia beli aset yayasan waktu itu dia beli rumah, beli lain-lain ya untuk rumah singgah di kasusnya. Ternyata setelah beli pakai duit yayasan, lain-lain dibalik nama ke atas pribadi. Karena diperuntukkan dia ambil hak itu diperuntukkan buat siapa? Buat anaknya. Karena anaknya nggak punya rumah nih. Nah, ini repot sebenarnya. Jadi hati-hati. Kekayaan yang dipisahkan jelas. Ini tadi uang, tanah, bangunan harus dipisahkan. Tapi banyak triki di sini yang dia modelnya adalah yayasan-yayasannya sering nggak sesuai dengan tujuannya. Ya tadi dibikin rumah singgah, dibikin bengkel, dibikin misalnya persewaan untuk contoh ya kejadian yang di Jawa Tengah. Dia yayasan-yayasan itu dia bikin untuk disewakan oleh Alfamart, Indomaret karena banyak. Tapi masuknya bukan ke yayasan, masuknya ke pribadinya. Nah, ini yang ngeri sebenarnya. Jadi berikutnya adalah tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ini adalah karakteristik utama yayasan. Jadi bukan mencari keuntungan atau nirlaba sebenarnya. Jadi kalau mau begitu sebenarnya ya harus pemasukannya jelas modelnya. Difikirkan dari hibah misalnya, terus bagaimana memberikan kontribusi positif sama masyarakat. Kan dibilang bahwasanya yayasan itu punya arti, punya oke ketika punya akreditasi masyarakat terhadap lembaganya, terhadap yayasannya, yayasan beasiswa. Misalnya mau apa nih? Beasiswa apa? Santri misalnya, beasiswa tidak mampu misalnya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, ini yang terakhir adalah nggak punya anggota. Kadang, nih modelnya, berbeda dengan perkumpulan atau perseroan. Yayasan tidak memiliki anggota dalam arti pemilik. Tolong ya, eh, ada pemilik pemegang saham. Tapi kan bedanya, kadang kadang orang tuh berpikir gini, gue yang bikinin loh, gue yang bikinin aktenya, ininya. Ya nanti kalau ada project ya bisa ya kita. Nah, ini harus di luar. Karena struktur yayasan itu terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Ini bisa siapa saja. Bahkan ada yayasan yang pakai gini modelnya. Pengawasnya itu kalau bisa dia aja. Karena dia bisa cincai. Wah, ngeri. Pembinanya ini aja modelnya. Karena dia punya kekuatan. Oke, no problem. Tetapi polanya adalah bahwasanya yang namanya yayasan benar-benar diolah atau dikerjakan bersifat sosial. Itu modelnya. Nah, kalau kita lihat gini, peran yayasan dalam masyarakat apa sih? Yang pertama, penyedia layanan publik non pemerintah. Kok bisa gitu? Iya.
Yayasan mau ngapain nih? Buka lembaga apa? Mau kegiatannya apa? Visi misi dia apa? Keagamaan, mau ngapain? Itu misalnya kan, dia mau buka sekolah, ya sudah, buka sekolah. Gitu. Kalau buka sekolah jelas tuh hitungannya. Profit atau enggak. Atau dibikin sekolah gratis, itu juga ada. Penggerak isu dan advokasi. Jadi yayasan tuh kadang bisa menjadi penggerak. Bahwasanya bagaimana tadi kayak Yayasan Auditor Indonesia tuh bisa membantu teman-teman sebenarnya. Bagaimana proses ya kita untuk memberikan arahan, memberikan atau sharing, ya, untuk sharing dan lain-lain. Dan teman-teman kalau di Yayasan Auditor Indonesia aman-aman aja. Berbeda dengan PT-nya gitu modelnya kan. Kalau dengan yayasan, ya jelas kita bisa membantu sedemikian rupa dan bisa membantu progresnya buat teman-teman. Terus apalagi pengembangan seni budaya dan olahraga banyak kok. Ya, yayasan itu kita bikin bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Untuk lomba anak-anak yang mungkin dia untuk berkebutuhan khusus itu juga bisa. Terus menjadi fasilitator donasi dan filantropi serta inovator sosial. Bisa nggak yayasan? Bisa. Tapi ingat, ini yang jadi krusial. Kasus-kasusnya banyak. Ya, walaupun secara hitungan oke, tetapi kasusnya banyak. Ketika kita bicara filantropi, wah ngeri, gitu kan? Karena penghimpunan anggaran, penghimpunan dana masyarakat itu harus jelas. Tidak bisa teman-teman ambil buat apa dulu. SPJ-nya juga nggak bisa, macam-macam. Contoh misalnya, saya pernah menjadi konsultan salah satu lembaga. Jadi dia mengumpulkan donasi orang-orang, itu modelnya, tahun 2018. Nah, ketika dicek, ditanya, ini buat apa Pak? Ya, kita aja buat makan, mati kita. Loh, kok jadi buat makan? Ya kan semuanya digaji, Pak. Nah, ini dari mana modelnya? Syaratnya apa dulu? Saya bilang. Ini kan donasinya lo bikin program kegiatan untuk anak tidak mampu, gitu kan? Untuk anak-anak yang memang dia harus sekolah, gitu kan? Terus anak-anak juga misalnya untuk program misalnya untuk rumah miskin misalnya, itu banyak lah sebenarnya kan. Tapi kenapa yang diperbagus rumah yang punya dulu? Nah ini kan ngeri sebenarnya. Harusnya paling nggak ada hitungan itu. Terus berikutnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Gimana caranya? Contoh yang dilakukan Joko Karyan. Dia bisa memberdayakan UMKM. Teman-teman di Auditor Indonesia juga ada kita bina UMKM. Dokter Dayat salah satu pembinanya. Dan sebenarnya di Lampung dan lain-lain, wah itu sudah keren modelnya. Jadi pembinaan UMKM itu yang dilakukan Dokter Dayat free, gratis. Lo bisa bayangin. Bahkan dia sewa tempat, bahkan dia sewa tempat loh, sewa tempat, produknya itu orang taruh di situ, silakan. Bagaimana diambil, diajarkan bikin laporan keuangannya, itu yang dilakukan. Itu adalah fungsi yayasannya. Yang dilakukan, teman-teman. Jadi polanya sangat luar biasa pemberdayaan ekonomi masyarakat. Gimana caranya kita bisa jual telur yang organik, gitu kan? Bagaimana kita bisa jualan nih? Itu hubungan dengan yayasan. Tapi kadang kita suka gini, Pak, kita untungnya dari mana? Lu, yayasan tuh nggak untung. Bahkan kalau dilihat lebih oke adalah sharing profit modelnya. Bagi hasil yang dilakukan. Dan saya dengan Dokter Dayat mengharamkan yang namanya tester. Itu modelnya. Tester. Jadi tolong dong tester dulu. Nggak ada. Lo beli modelnya. Itu yang dilakukan. Karena sebuah pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak boleh tuh yang namanya kita kasih tester dulu ya. Mungkin ada modelnya. Tapi ingat ketika orang minta tester, dia butuh modal besar. Dan saya dengan Dokter Dayat biasanya mengharamkan itu. Lo beli dong. Nggak bisa begitu. Itu dilakukan. Jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dari yayasan. Terus penanggulangan bencana dan manusia. Nah ini yang jadi trendsetter. Yayasan itu bisa menanggulangi bencana dan manusia. Jelas banyak ya lembaga-lembaga besar itu terkontaminasi karena kenapa? Penanggulangan bencana dan kemanusiaan. Mereka tidak transparan modelnya. Tidak transparan, harganya markup. Wah, itu yang luar biasa ketika ngurus sesuatu. Ini yang harus hati-hati. Gitu. Karena kenapa? Kita bicara mengenai bencana, hitungannya bukan hanya manusia dengan manusia, hitungannya adalah manusia dengan Tuhannya modelnya. Jadi banyak ketika kita lihat, gue mau ikut deh, tapi gue dibayar berapa ya? Oke, itu ada klausulnya. Tetapi ketika penanggulan bencana dan kemanusiaan dijadikan salah satu prospek untuk memperkaya diri, bahaya itu. Bisa di-cut langsung. Itu yang dilakukan teman-teman. Oke ya, kita lanjut. Nah ini, kenapa sih modelnya kita butuh ya akuntabilitas keuangan? Betul.
Karena yang bicara akuntabilitas keuangan, kita butuh transparansi dan keterbukaan. Contoh, misalnya gini, saya selalu bilang, banyak lembaga, mungkin yang lembaga seperti lembaga pendidikan, contohnya misalnya pesantren, atau sekolah-sekolah swasta, yang mereka itu menjadikan satu kode rekeningnya. Ini hati-hati modelnya. Menjadikan satu kode rekeningnya. Misalnya, di lembaga itu dia punya punya bantuan nih, bantuan pemerintah, ada BUSP, ada BOP, ada BPOPP, ada BOSDA mungkin ya modelnya kalau di lembaga pendidikan. Atau misalnya kalau di lembaga pelatihan kerja ada bantuan Banprok dan lain-lain. Tapi ingat, transparansi dan keterbukaan. Kode rekeningnya itu harus sesuai dengan juknis yang orang-orang itu yang misalnya kayak di Kementerian Pendidikan, ya juknisnya sesuaikan dengan itu. Siapa yang bertanggung jawab itu? Kode rekeningnya apa? Rekening siapa? Tidak boleh rekening yayasan. Ini dilakukan. Nah, kebanyakan mereka jadi satu. Jadi satu rekening misalnya lembaga ini misalnya. Kenapa Pak? Alasannya satu pintu nggak ada. Satu pintu itu fungsi yayasan adalah monitoring atas kegiatan atau anggaran-anggaran yang didapat di tiap sub-subnya. Bukan dijadikan satu model. Nah itu, transparansi dan keterbukaan. Karena dia punya penanggung jawab sendiri. Terus pelaporan keuangan sesuai PSAK. Karena wajib laporan nih. Bahkan sekarang teman-teman, wajib tuh, yayasan itu wajib laporan pajak. Bisa diaudit kapan aja, itu modelnya. Itu yang dilakukan yayasan sekarang. Bahkan yayasan nggak bisa lari-lari sekarang. Wah Pak, ini gimana hitungannya? Nggak bisa. Karena hitungan pajaknya. Bahkan ada lembaga, misalnya dia punya ruang serbaguna. Nah itu orang hitungnya itu disewain. Bisa begitu hitungannya. Kok bisa gitu Pak? Ruang serbaguna berarti bisa disewain dong, bisa digunain apa aja. Itu ada hitungannya secara duit bahasanya. Itu yang dilakukan. Jadi yayasan wajib nih bikin pelaporan ini. Yang jadi pertanyaan, udah belum gitu. Kalau belum nanti yayasan auditor Indonesia kita buka pelatihan online-nya biar enak sebenarnya. Terus berikutnya penggunaan dana sesuai misi. Nah ini yang jadi kunci. Eh, saya sering banget ya, sering banget kalau kita lihat, maaf, saya sambil ngopi. Pada dokter diet, maafin saya ngopi nih. Jadi kalau nggak ngopi itu pusing sebenarnya. Nah, jadi dana sesuai misi ini memastikan bahwa setiap dana yang diterima digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan yayasan dan amanat donatur. Nih yang sering. Saya membantu teman-teman lembaga zakat, membantu teman-teman di sana. Saya bilang gini, ketika ada yang misalnya gini, kan banyak nih orang-orang yang misalnya dia nyumbang, tapi dia nggak kasih berita gitu modelnya, nggak kasih dia apa namanya berita acaranya apa nih, dia nyumbang buat apa. Nah, di sana harus ada SOP-nya, klausulnya apa kalau kita mau nyumbang. Ketika dia mau nyumbang masuk kemana nih, buat anak yatim misalnya kan, buat kurban misalnya kan, atau buat guru misalnya, atau buat pembangunan, itu harus jelas. Terus gimana? Kita terima aja Pak, yang ngatur kita. Nggak bisa, karena kenapa? Amanat donatur itu hal wajib ada aslinya. Tapi kalau misalnya amanat donatur, Pak, silakan dipakai untuk apa aja. Gitu. Dipakai untuk apa aja sesuai dengan tujuan yayasan. Nah, itu bisa kita pilih. Tetapi polanya ketika ada amanat donatur, itu wajib disesuaikan dengan amanat donaturnya. Itu teman-teman. Itu yang dilakukan sebenarnya dengan kondisi bahwasanya yayasan tuh harus begitu. Kan kondisi gini, yayasan tuh Pak, kadang kita bicaranya yayasan-yayasan besar. Yayasan besar itu dia punya tuh, dia misalnya dia mau CSR, CSR-nya siapa? Untuk keberlangsungan misalnya kesehatan karyawannya bisa, tetapi polanya harus apa dulu? Ketika dia bentuknya CSR bisa karena kesehatan itu bentuknya sekarang sudah ada ya dari lembaga dan BPJS dan lain-lain sebenarnya. Apa dulu nih modelnya? Nah, ketika membuat yayasan, lihat penggunaan dana sesuai misi ini adalah kuncian. Ketika teman-teman diperiksa, itu modelnya, teman-teman ada pemeriksaan, ini salah satu konten, salah satu isian yang teman-teman harus jawab nantinya. Loh kok beda Pak tujuan yayasan? Tujuan yayasannya ini modelnya, amanatnya, donaturnya ini, kok nggak ada yang disalurkan ya? Ah, ini ngeri. Atau disalurkan misalnya dari 100% dia hanya disalurkan 25%. Itu juga ada. Jadi hati-hati teman-teman dengan seperti ini. Terus berikutnya adalah kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat, nah ini teman-teman. Mengapa akuntabilitas penting? Kenapa sih meningkatkan kepercayaan? Karena transparansi membangun kepercayaan publik dan donatur mendorong dukungan berlanjut. Contoh, misalnya, banyak kasus-kasus yang
kemarin, apalagi berita hoax ya, contohnya gini. Ya kemarin ya, ini masuk di berita kasus lembaga yang memang dia ternyata disuruh beli mobil misalnya kan. Padahal padahal itu anggarannya bukan anggaran misalnya anggaran zakat. Ya anggarannya hibah misalnya. Itu juga bisa. Tetapi prosesnya ketika teman-teman ada hal seperti ini, itu adalah menunjukkan kepercayaan publik. Kalau teman-teman tidak memberikan trust-nya, repot. Terus berikutnya, mana itu setelannya? Berikutnya, regulasi. Kepatuhan regulasi jelas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Bagaimana proses-prosesnya? Ya regulasinya apa? Jangan lari, kan gitu. Terus memastikan efektivitas program. Akuntabilitas membantu mengukur dampak sosial. Jadi ketika teman-teman bikin program di yayasan, dampaknya apa? Jadi ketika teman-teman bikin program, itu ada namanya training need analysis, TNA. Ketika teman-teman bikin program, TNA dulu, need analisisnya dibikin. Nggak bisa tiba-tiba kita ada program nih tidak mampu, karena kebanyakan orang-orang situ adalah eh, misalnya duafa. Loh, nggak bisa. Atau kebanyakan daerah itu adalah daerah tandus, jadi kita butuh bagaimana penyeragaman atau ibaratnya bantuan pertanian, bantuan air bersih. Nanti dulu. Karena kenapa? Proses memastikan efektivitas program itu yang pertama sesuai dengan need analysis, analisis kebutuhannya. Itu yang dilakukan. Jadi kalau kita di perusahaan atau kita di lembaga, itu mesti punya TNA untuk membuat program. Kebutuhan itu, analisis kebutuhan. Setelah itu programnya bisa jalan, baru akuntabilitasnya. Sesuai nggak anggarannya? Masuk nggak? Lancar nggak? Kan gitu modelnya. Kalau misalnya di luar dari program atau misalnya jauh dari program, nah itu hati-hati. Berarti TNA-nya nggak benar nih analisisnya, nembak ini. Gitu. Karena sebuah program itu tidak bisa, sebuah program misalnya ya yayasan yang ada di, contoh, saya punya teman yayasan Pak Heni yang ada di Maumere, di Sika modelnya. Dia salah satu yayasan yang mengelola, yayasan yang juga mengelola koperasi, dia punya koperasi, ya. Dia juga mengelola hampir 1,3 triliun, Pak, model. Itu keren saya bilang. Kenapa? Karena benar-benar keren. Di akuntabilitasnya, terus di step bantuannya, ini loh modelnya. Per orang tuh wajib ada. Sampai segitunya. Profesional dia. Dan kejelasan programnya jelas modelnya. Itu yang dilakukan sebenarnya. Harusnya begitu. Tetapi, Pak, kita di yayasan kecil, wah, kita programnya apa aja. Nggak bisa. Karena ketika kita punya program yang bagus, laporannya bagus, orang makin percaya. Trust itu penting. Terus mencegah penyalahgunaan dana, melindungi yayasan dari praktis korupsi, penipuan, menjaga integritas Ini organisasi. jelas. Nah, sebenarnya maksudnya adalah gini, Nah, ngapa gitu? kondisi yang, kondisi Turun yang terjadi adalah kamu dia eh, datang. kondisi yang terjadi adalah ketika Betul. kita melindungi yayasan dari praktik korupsi. Seringnya banyak sekali orang ya ketika kita minta apa Mas yayasan kita mau CSR nih gitu modelnya kan. Ada bantuan misalnya untuk pendidikan. Berapa orang gitu. Misalnya 58 orang misalnya. Ini ada salah satu kasus. Terus gimana? Ya Mas, boleh ya, boleh. Nama anak-anak boleh dikasih semua survei lain-lain. Terus dikasihlah untuk biaya pendidikan itu 1.800.000 per bulan. Jadi perjanjiannya adalah dia 24 bulan. Ya. Selang selang 3 bulan sudah tidak ada transferan. Kok bisa begitu? Ternyata di awal dia sudah menandatangani prosesnya dan ini total yang dikasih itu 1,8 juta kali 58 orang kali 24. Dan di situ ditulis sudah diterima, selesai. Kenapa? Ya tadi, bahwasanya penyalahgunaan dana itu harus jelas. Ketika kita kerjasama dengan orang, ketika dia mau menghibahkan atau mau menyalurkan, apa dulu nih? Mana perjanjiannya? Mana setelannya? Kode rekeningnya langsung ke yayasan. Atau rekeningnya bisa ke sekolahnya. Jadi si orang tersebut boleh menyalurkan langsung ke sekolah-sekolah, nggak ada masalah sebenarnya. Atau ke kampus-kampus, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ada orang yang memang ketika seperti ini, ya sudah, dibayar saja 3 bulan modelnya. Itu yang dilakukan. Yang sisanya 21 bulan tidak dibayarkan, ditarik kembali. Ini juga hati-hati, teman-teman.
Banyak yang seperti itu. Nah, ini prinsip utama akuntabilitas. Manajemen risiko jelas. Jadi yang namanya yayasan itu harus identifikasi mitigasi risiko. Nah, kenapa pengelolaan dana wajib dilakukan? Iya, karena risiko pengelolaan dana jelas nih, duit ini misalnya kita bayarkan sama orang, orang ini bener nggak? Tuh. Terus integritas. Banyak seluruh pengelola dana atau ibarat seluruh pengelola dana harus bertindak jujur. Jangan ketika ada bantuan nih datang terus dia gini, tolong Pak dibantu untuk renovasi rumah misalnya. Ternyata ketika yang bantu tuh ngomong, Pak biasanya kita dapat fee nih Pak. Nah, coba dilakukan sebenarnya. Nah, hal seperti ini bahaya. Integritas, efisiensi. Gimana caranya biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal? Sebenarnya ini karmak banget ya sebenarnya ilmu ekonomi yang memang jelas. Tapi efisiensi itu harus gitu sebenarnya. Biaya yang minimal mungkin dengan hasil yang mungkin ya dengan hasil yang maksimal. Kenapa? Banyak cara atau mungkin banyak hal yang memang teman-teman harus kasih tahu. Ya, efisiensi itu nggak semua duitnya harus banyak atau nggak semua duitnya harus sedikit. Efisiensi itu bagaimana pengelolaannya dengan hasil yang optimal. Hasilnya optimal. Itu dari bahasa efisiensi. Independensi adalah bagaimana pengelolaan dana wajib diaudit oleh pihak ketiga tanpa ada kepentingan. Nah, saya kemarin gini, ada salah satu lembaga, ada salah satu teman yang saya ditanya, Pak, ini kan kalau anggaran negara itu yang periksa, ya yang periksa itu harusnya BPKP, BPK, Inspektorat. Karena di yayasan sebenarnya. Terus akhirnya diminta pihak ketiga. Pihak ketiga pun sebenarnya harus harus dia berlisensi KP modelnya kan. Terus dia tidak ada kepentingan tanpa ada kepentingan. Karena kenapa? Ketika ada orang-orang yang ada kepentingan, beda. Gimana, Ra? Oh, dia sengaja emang nyari-nyari kesalahan, itu berbeda. Nah, ada yang independensi ini yang harus dijelaskan bahwasanya ketika teman-teman nanti Pak, ada ini di make up yayasan, malam make up sayang. Ih, hebat. ada di yayasan sebenarnya. Nah, teman-teman wajib juga punya yang namanya proses proses bertanya, proses transparansi. Ketika menggunakan anggaran, yayasan monitoring. Nah, selama ini ketika tidak ada monitoring, ya salah yayasan itu modelnya yang dilakukan. Transparansi, Pak. Kalau transparansi, Bapak, kalau kita nih, kita ada lembaga dipasang nggak? Contoh kayak ada nih, kalau di saya kemarin dari Ponorogo, itu ada penggunaan dana desa. Modelnya contohnya gitu. Ini buat ini, buat ini, buat ini, bantuannya segini, ini segini. Itu sebenarnya gitu loh, Pak. Teman-teman yayasan. Nah, ada nggak begitu sebenarnya? Jangan setiap laporan keuangan tuh ya udahlah. Karena ketakutan loh, karena ketakutan banyak orang-orang, nih contohnya gini, mereka pensiunan, diminta bantu di sebuah lembaga. Diminta bantu di sebuah lembaga, dia nih, kok Pak, saya honornya segini. Loh, diminta bantu ya berarti kebijakannya memang ada, tetapi tidak bisa teman-teman bahasanya gini, ketika bicara yayasan non profit, ya nggak ada lo punya budgeting untuk dibayar gitu modelnya. Itu yang hati-hati sebenarnya. Nah, proses ini ya harus kalau lo mau dibayar, lo harus dikasih tahu dulu lo jabatan apa dibayar berapa. Ya harus dipublish modelnya. Kan ini orang yang nggak mau begitu teman-teman. Ketika nggak mau, ya nggak bisa. Seringnya gitu nih. Ada potensi korupsi atau fraud. Keuangan negara atau non keuangan negara. Contohnya gini, kalau keuangan negara modelnya adalah ketika teman-teman ya yayasan yang dapat bantuan keuangan negara, contoh teman-teman yang punya lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja atau yayasan-yayasan yang ada di kampus yang dapat bantuan negara banyak. Nah, nih hati-hati modelnya. Ketika teman-teman nih, wah keuangan negara nggak macam-macam Pak modelnya. Ketika teman-teman dapat nih tuduhan atau dapat temuan itu yang meriksa, yang datang tidak hanya auditor pemerintah, tapi juga Kejari, itu kan, reskrim, itu yang datang. Karena kenapa? Proses ini jelas, karena rekayasa manipulasi. Makanya hati-hati ketika teman-teman nih, contoh ya, saya pakai yang kecil dulu, sekolah. Ada yayasan punya sekolah, sekolah swasta misalnya. Nah, ketika keuangan negaranya, misalnya gini, oke Pak, semua uang itu adanya di bendahara. Saya nggak pegang yayasan. Itu modelnya. Tapi dia terus minta duit. Tolong ya,
Yang ini tolong dibiayain itu, bisa itu, bisa itu. Nggak bisa. Karena kenapa? Ketika datang uang negara itu udah ada juknisnya modelnya. Jangan semua mua kan logiknya gini. Ketika di yayasan dia punya yayasan itu nggak dapat bantuan pemerintah, lu bisa jalan kok gitu modelnya. Tapi ketika dapat bantuan pemerintah, misalnya seharusnya 100 juta nih, lu harus ngeluarin duit. Tiba-tiba dapat bantuan pemerintah 50 juta, kan lumayan gitu modelnya kan, terbantulah. Jadi lu nggak perlu ngeluarin yang 50 juta gitu. Itu yang dilakukan. Kalau sekarang enggak, ya. Ini ada yang kemarin tuh begitu. Ketika dapat bantuan harus dia ngeluarin 100 juta, dia dapat bantuan 50 juta. Yang 50 juta itu gimana caranya cukup supaya kaya 100 juta? Gila. Itu yang terjadi sebenarnya kan. Ini bahaya sebenarnya. Dan akhirnya banyak rekayasa dan manipulasi. Atau ibaratnya saya dapat segini ya. Nah, ini bahaya. Non keuangan negara, suap, extortion, gratifikasi sebenarnya. Kalau kata Profesor Haryono Umar ya modelnya, beliau dulu pernah di komisioner di KPK modelnya, bahwasanya non keuangan negara juga hati-hati. Ketika yayasan misalnya banyak nih, kayak kemarin kejadian di Merangin ya. Merangin bahwasanya diminta lah ketika dia membeli barang, ini ada diskonnya, ada rabatnya, ada cashbacknya, ada fee-nya. Diminta coba. Padahal nih, padahal itu bukan pakai uang negara modelnya. Tapi gratifikasi masuk nggak masuk? Itu yang harus hati-hati. Dan itu ketika teman-teman dapat itu dijelaskan modelnya. Ya kita ibaratnya gini, yang namanya kita membeli hal sesuatu atau melakukan sesuatu atau membeli jasa orang, hati-hati dengan suap, extortion atau gratifikasi. Ini akan jadi masalah ketika di yayasan itu, terutama yayasan tidak ngapa-ngapain, cuma ngatur, nggak ngerti, terus dia tiba-tiba minta macam-macam. Itu terjadi ya, itu terjadi. Nah, ini jadi potensi korupsi atau fraud yang memang sering terjadi di yayasan. Ini jadi temuan nantinya. Itu teman-teman semua. Ya, berikutnya gini. Ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Dr. Dayat bahwasanya yayasan Indonesia ada undang-undangnya. Nah, kenapa kok bisa gini misalnya kan tentang kewajiban yayasan, membuat laporan dan lain-lain. Nah, standar PSAK, terus pemerintah, dan sebenarnya bagaimana peraturan pajak terkait kewajiban yayasan. Nah, ini ngeri-ngeri sedap. Karena yayasan sedang diuber-uber sama yayasan dengan pajaknya, dengan kantor pajak yayasan sedang diuber-uber sekarang. Pak susah ternyata Pak, gimana ya Pak gitu modelnya. Nah, itu kita ada kelas khusus nanti dengan Dokter Dayat dan saya modelnya. Apalagi ngurusin korteks ya. Gurih-gurih itu sebenarnya kan, teman-teman. Nah, ini persyaratan pelaporan keuangan, teman-teman harus banget ada. Ini standar banget ya, diwajibkan menyusun laporan keuangan yang komprehensif ya diaudit dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ya minimal punya neraca, punya laporan aktivitas, punya laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan ini standar sebenarnya. Yang jadi masalah yayasan-yayasan itu dia masih pakai buku besar yang ditulis tangan, pengeluaran berapa, itu modelnya. Terus ada pengeluaran lain-lain. Nah, pengeluaran lain-lain itu yang tidak terdefinisi dengan baik. Pak, ini yang ngeri loh. Pengeluaran lain-lain apa tuh? Contohnya ada konsumsi, konsumsi silakan. Ada snack, ya snack masukkan kayak apa acaranya? Rapat misalnya. Kalau kita bicara pertanggungjawaban publik jelas mau rapat apa, judulnya apa dulu. Karena rapat itu punya 5 SPJ-nya. Ada undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, foto. Ada nggak yang itu modelnya? Bahkan sekarang lebih ekstrim lagi kalau teman-teman diperiksa di sekolah, kampus, dan lain-lain. Itu yang namanya snack itu wajib difoto. Ngundang 40, 40, 40-nya foto. Ngundang 100, 100, 100-nya foto. Dan dibuka. Kalau dia kotak, buka semuanya. Itu bentuknya loh. Salah satu yang memang teman-teman pahami sebenarnya. Nah, ini salah satu bentuk ketika kita bicara laporan posisi keuangan, aktivitas laba, rugi, ya minimal kan ada yayasan kita ngeluarin apa modelnya, kita bantuannya apa. Jangan sampai kita tuh, ya kayak yayasan ya, ya kita punya rumah ibadah lah. Hati-hati dengan itu modelnya. Karena ketika laporan keuangan yang nggak beres, itu juga jadi masalah sebenarnya. Trust untuk memberikan sumbangan, memberikan infak, memberikan bantuan, memberikan uang uang serahan, itu orang nggak akan percaya. Karena nggak ada laporannya.
Laporan tidak hanya kwitansi, tapi nota yang dibeli, apa yang dibutuhkan, itu salah satunya. Kayak walaupun yayasan kecil, nah itu harus wajib ada. Nah, teman-teman semua, mekanisme peningkatan transparansi, contohnya ini, ada publikasi laporan keuangan. Nah, biasanya publikasi laporan keuangan kalau misalnya di lembaga-lembaga itu jelas, dia mengunggah laporan keuangan ke situs web, ada web resmi modelnya, atau pasang tuh di madingnya. Kayak di masjid-masjid tuh, kayak di gereja-gereja dia pasang tuh keuangannya. Gitu kan? Audit eksternal tahunan. Siapa nih melakukan audit oleh auditor independen setiap tahun untuk validasi keuangan. Auditor independen nggak punya kepentingan apa-apa loh modelnya. Ya, kebanyakan kita kalau pakai auditor independen, kalau saya dengan dokter Daya tuh ngeri ya modelnya. Kalau kita auditor independen itu orang kesel sama kita. Karena kenapa? Ya kita kasih tahu yang benar dan orang lain nggak mau kan gitu modelnya. Kebanyakan gitu. Tapi circle-nya tuh akan kena sendiri. Dalam arti kita akan ketemu dengan yayasan-yayasan yang pengen bener, yayasan-yayasan yang pengen yang valid, yayasan-yayasan yang pengen punya laporan keuangan yang bagus. Itu akan ketemu modelnya. Itu yang dilakukan. Terus pelibatan Dewan Pengawas independen. Nah, ini kan kalau pelibatan Dewan Pengawas, Dewas itu biasanya yang ya Dewan Pengawas tuh misalnya biasanya sudah sangat besar ya, atau yang sedang aja juga bisa sih. Tapi pelibatan Dewan Pengawas independen itu membantu loh. Misalnya tokoh masyarakat yang ada di sana yang kita percaya bahwasanya bisa melakukan pengawasan independen, boleh gitu. Tapi juga bahwasanya jangan sampai kejadian gitu. Ada pengawas, pengawasnya preman, itu modelnya kan. Pengawasnya preman yang di dalam jadi nggak nyaman dengan itu, yang koar-koar misalnya yang ini. Wah, ngeri itu. Akhirnya jadi masalah gitu modelnya. Itu yang terjadi. Sistem pengaduan, whistleblowing. Nah, menyediakan saluran aman bagi pelapor untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dana. Boleh seperti itu. Sistem pengaduan ini berdasarkan juga bukti. Jangan dia surat kaleng. Surat kalengnya juga ada buktinya loh, gitu modelnya. Nggak ada masalah juga, gitu. Tetapi ketika surat kaleng hanya tuduhan, nggak bisa. Gitu kan. Biasanya kalau kami ya, ketika ada tuduhan itu, biasanya tanpa ada sosialisasi, kita akan cross check. Itu yang dilakukan sebenarnya. Kita akan cross check tanpa ada sosialisasi. Kita mau ini enggak? Kita sosialisasi cek dulu apa yang diberi. Oh ternyata salah yang dilakukan karena tidak ada buktinya. Itu juga yang teman-teman harus ketahui. Nah, kebanyakan gini, banyak yayasan yang atau ibaratnya dia punya subunit yang sangat luar biasa, terus dia itu membuat laporan dengan bagus sesuai dengan kondisinya, tetapi ada toxic employee yang membuat apa namanya orang-orang yang melaporkan ini jadi bersalah banyak gitu. Karena kenapa? Si toxic ini nggak ngerti polanya. Jadi apa-apa dilaporin, lapor, lapor. Nah ini bahaya sebenarnya. Makanya ketika kita kembali ke atas, publikasi laporan keuangan itu jelas. Dan fungsi yayasan untuk monitoring itu juga harus ada. Itu ya modelnya. Jadi sistem pengaduan itu akan lebih kecil sebenarnya. Terus bagaimana peringkat atau indeks akuntabilitas? Jadi berpartisipasi dalam penilaian lembaga, meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Jadi peringkat atau indeks akuntabilitas itu sebenarnya membantu yayasan-yayasan itu jadi punya kinerja bagus, punya akuntabilitas bagus. Itu yang dilakukan sebenarnya. Karena banyak orang yang banyak orang yayasan-yayasan itu ngerasa gini, Pak, yayasan itu kan ya yayasan sosial. Jadi kalau dapat duit ya buat sosial, terserah kita dong gitu. Betul, Pak. Tetapi Bapak Ibu harus paham bahwasanya ketika tidak sesuai dengan visi misi, itu akan jadi temuan nantinya. Itu teman-teman semua, ya. Terus berikutnya, modelnya adalah nah ini. Teman-teman, kalau kita lihat sebenarnya ada yang sorry. Nah, ini. Ada yang namanya bahwasanya kalau kita lihat bagaimana sih melihat ya prosesnya terus bagaimana melakukan yang namanya ya kalau bahasa aja kita tuh gimana nih polanya kita untuk lebih transparan kepada publik. Yang pertama adalah ya ini, yayasan punya situs web nggak? Itu yang dilakukan. Sekarang kalau dia nggak punya situs web, gimana caranya? Gitu, lihat laporan keuangan.
Itu yang dilakukan kan. Terus berikutnya, situs web itu berfungsi untuk melihat atau bagian khusus ya bahasanya ada laporan keuangan atau transparansi. Apa sih? Dapat dari mana sih anggarannya? Buat apa sih? Gitu minimal gitu. Terus berikutnya media sosial. Saya kemarin ngobrol dengan teman-teman ketika saya sedang ada membantu teman-teman untuk audit internal sebuah lembaga. Saya bilang gini, ketika masuk ke media sosial itu sebagai kunci bahwasanya ringkasan laporan, ada infografis, ada highlight capaian model. Kenapa butuh itu modelnya kan? Media sosial itu salah satu gambaran bahwasanya kegiatan itu ada, tidak fiktif modelnya. Jadi media sosial itu untuk memperkecil tuduhan orang, ya. Jadi memperkecil tuduhan orang. Kenapa? Karena media sosial itu membuat teman-teman jadi lebih terbuka. Makanya ada orang gini, ada beberapa orang yang suka datang ke lembaga-lembaga terus ngomong gini, saya minta laporan keuangan ya. Emang bisa bikin minta laporan keuangan? Nggak ada. Ya, contohnya gini lah, saya selalu bilang ya sama teman-teman. Ada teman saya nih misalnya di Bank Permata lah. Ketika di Bank Permata terus saya bilang, lu kalau di Bank Permata pernah ke CS? CS pernah. Coba lu ngomong ke CS, terus ngomong ke Bank Permata CS. Mbak, saya minta laporan keuangan Bank Permata. Bisa begitu? Nggak bisa. Itu modelnya. Karena kenapa? Dia punya situsnya, dia punya tuh laporan yang sudah ada di webnya. Dan dia juga sudah melaporkan itu. Tiba-tiba kita minta laporan keuangan semuanya. Ya, siapa kita? Bahasa gitu. Tapi pola yang dilakukan di media sosial adalah salah satu ringkasan. Kalau misalnya ada temuan, kalau ada kecurigaan, nah di laporan keuangan itu bisa kita bahas. Apa lo punya bukti apa dari laporan keuangan dan curiga apa? Oh, ternyata di media sosial ini contoh yang terjadi. Ternyata, ya ini ada kasus lah. Ada kasus kegiatan yang memang dilakukan yayasan, ternyata kegiatannya fiktif gitu modelnya. Ya, dia hanya mendatangkan orang untuk sharing, tapi difoto di sebuah banner ketika dia sedang ada kegiatan. Coba yang dilakukan modelnya. Itu bisa ditanya karena kenapa? Ada ringkasan laporan sebagai bukti evidennya atau evidennya menjadi bukti untuk pelaporan. Boleh itu yang dilakukan. Nah, infografis dan highlight capaian itu boleh. Misalnya Yayasan Auditor Indonesia mengadakan ini. Ini salah satu kegiatan yang dilakukan Yayasan Auditor Indonesia. Bahwasanya yang dilakukan Dr. Dayat ini adalah salah satu bentuk sosial. Makanya dia, Pak, kalau sosial sertifikatnya gratis dong. Enggak dong, gitu modelnya. Maksudnya adalah ini kan sebenarnya lebih ke arah bagaimana kalau kalian butuh boleh, gitu modelnya silakan. Kan nggak ada masalah kalau kita cari untung modelnya. Kalau kita cari untung kita hadiah aja misalnya. Nanti harga sertifikatnya 1 juta ya, gitu modelnya. Plus, nah itu untung. Kita nggak. Modelnya. Terus laporan tahunan atau cetak digital. Mana laporan tahunan cetak atau digital? Karena ini harus didistribusi, dilaporin. Kadang yayasan itu dia hanya dikip sendiri. Ya udah, yang lain nggak perlu tahu. Kita kan yayasan, mereka support, subkoordinator kita nggak perlu tahu. Nah ini, padahal distribusi kepada stakeholder, kita laporkan kepada misalnya orang yang ngasih duit kita, laporin. Nih Pak, kita dalam kegiatan kita, siapa yang udah nyumbang, kita kirim tuh model pelaporan-pelaporannya. Ini termasuk bahwasanya distribusi distribusi kita sebenarnya distribusi kepada stakeholder, donatur dan pihak terkait jelas-jelas tuh yang dilakukan sebenarnya. Dikasih nggak? Jadi kalau teman-teman yayasan misalnya tidak melakukan transparansi ya sampai yang namanya keuangan yayasan aja ditakut-takutin. Wah, kok sampai kayak gini ya? Sampai takut dia ngeluarin, itu pasti ada masalah. Dia nggak lakukan. Udah pasti itu. Yang berikutnya rapat umum tahunan. Ini rapat umum tahunan ketika tidak pernah ada, ya jelas sudah. Karena rapat umum tahunan itu presentasi program, presentasi hasilnya. Mana nih kita salurkan kemana hasil anggarannya? Ke anggota misalnya, atau ibaratnya pengurusnya. Nih, kita berempat, atau Dewan Pengawas datang, kita presentasi. Setelah itu loh hasil rapatnya kita share. Itu yang dilakukan. Terus publikasi di media massa untuk yayasan dengan skala besar dan perhatian publiknya itu. Ketika yayasan-yayasan, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang bikin yayasan, karena kenapa? Dia nggak mau, ya gitu sih sebenarnya.
banyak banyak nih misalnya perusahaan bikin udah tanda ketawa deh. Banyak perusahaan bikin yayasan karena CSR-nya langsung masuk ke yayasan nanti diolah di situ gitu. Ya itu sih haknya ya. Tapi jelas ketika kita bicara CSR itu wajib dipublikasi. Apalagi anggaran itu miliaran. Itu modelnya. Hati-hati dengan ini. Kalau nggak ada, kelar sudah. Gitu kan. Jadi saya pernah pernah mengurusi salah satu yayasan. Nah, yayasan ini punya lembaga banyak. Nah, dapat bantuan pemerintah. Ketika dapat bantuan pemerintah, bisa dibayangin. Dia punya bendahara satu. Dia mengurusi tujuh item, termasuk bendahara yayasan. Padahal nggak boleh. Loh. Karena kenapa? Bendahara itu kalau pakai uang pemerintah, bantuan pemerintah, dia hanya boleh memegang satu pagu anggaran. Contoh, kalau ada sekolah nih misalnya, sekolah, dia yayasan, ada SD, SMP, SMA misalnya. Ini tidak boleh bendahara yayasan pegang bendahara SD, bendahara SMP, bendahara SMA, nggak boleh. Bendahara SM, bendahara SM saja, bendahara SD saja, bendahara SMP, SMP aja, SMA, SMA aja. Itu yang dilakukan. Harusnya begitu. Kalau sekarang beda. Ditumpuk, ketika diaudit oleh auditor pemerintah kayak BPK, Inspektorat, BPKP, kelar itu Pak. Semuanya terbongkar pasti. Itu udah pasti modelnya. Itu yang terjadi sebenarnya kan. Ya teman-teman, itulah fungsi bahwasanya ketika publikasi di media massa, itu salah satu bentuk teman-teman, terutama ya yayasan dengan skala besar, contoh yayasan-yayasan kayak kampus, wah hati-hati. Bisa nggak diperiksa? Bisa, sangat-sangat bisa. Itu modelnya kan. Ya saya dengan dokternya juga bisa meriksa gitu modelnya. Ibaratnya gitu ya. Tapi polanya yang teman-teman ketahui adalah dari awal ketika dia dari leverage ini dari situs web, media sosial, laporan tahunan, rapat umum, udah nggak ada, udah kelar itu Pak. Pasti publik di media massa bahkan open data portal itu ya, misalnya yayasan ini punya nggak dia data portalnya misalnya gitu kan. Banyak nggak punya. Karena kenapa? Dia nggak menyediakan data keuangan, terus nggak bisa diakses dengan mudah gitu kan. Tetapi juga kemudahan akses ini juga harus benar-benar disetel. Jangan sampai kemudahan akses ini teman-teman bikin laporan keuangan acak adul ya disikat orang. Pasti begitu. Itu teman-teman. Ya, kita lanjut dulu. Oke, kalau kita lihat gini. Nah, jadi banyak hal yang teman-teman harus ketahui ketika teman-teman kurangnya transparansi dan aksesibilitas informasi. Permasalahannya, publik kesulitan mengakses laporan keuangan yayasan atau laporan. Terus dia nggak mudah dipahami laporannya, aneh-aneh modelnya kan. Terus dampaknya menurun kepercayaan donatur, asumsi negatif dan hambatan. Contohnya gini. Ini ada salah satu lembaga yang dia untuk mengakses laporan karena anggaran yang terus datang banyak ya. Mereka kesulitan karena tidak punya bendahara keuangan yang oke. Kesulitan akhirnya. Karena kenapa? Kesulitannya itu membuat akses laporan keuangan yayasan atau laporannya itu keuangan nggak paham, nggak mudah. Karena kenapa? Misalnya untuk pembelian alat, untuk transportasi, untuk regulasi. Misalnya ada kegiatan, berapa transportnya, berapa ininya, itu harus ada SOP-nya modelnya. Ketika tidak ada SOP-nya nggak bisa. Gitu. Ketika publik di kesulitan akses, orang males. Sekarang itu yang contoh yang sekarang lembaga-lembaga zakat. Kalau kita lihat, sekarang banyak lembaga zakat tuh yang sudah mulai memperbaiki modelnya. Ya, yang paling bagus banyak di sekarang. Seperti apa lembaga-lembaga zakat yang bagus sudah banyak. Lembaga-lembaga yang filantropi yang sangat luar biasa banyak. Tapi polanya, ketika dia publik sulit mengakses laporan keuangan, ini yang bahaya. Dalam arti gini, laporannya sudah dibikin, kuartalnya sudah dibikin, tahapnya sudah dibikin, tahap satu berapa, atau per triwulannya berapa, sudah dibikin modelnya. Karena dengan kayak gitu orang tahu, oh ternyata kemarin gue bantuan ini untuk ini ya, ini foto kegiatannya ya, ini setelannya ya, ini yang dilakukan. Jadi hati-hati dengan seperti itu. Kalau teman-teman akhirnya jadi masalah, yaitu menurunnya kepercayaan donatur, asumsi negatif, dan hambatan. Contoh,
itu duitnya dipakai sendiri Pak. Modelnya nggak ada laporannya, nggak ada ininya, nggak ada itunya. Nah, ini jadi masalah. Nah ini punya solusi bagaimana membuat bagian khusus di website yang mudah diakses. Misalnya orang ada Q&A, orang boleh nanya modelnya. Terus menyajikan laporan dalam format yang sederhana, infografis, ringkasan ya, eksekusinya seperti apa. Terus menggunakan bahasa yang lugas dan menghindari jargon akuntansi yang terlalu teknis. Jadi bahasanya jargon akuntansi itu teman-teman akuntabel, ya udah. Kita bikinnya adalah menggunakan bahasa yang enak dan nyaman. Merespon pertanyaan publik dengan tepat. Bahasanya, contoh, kita pakai kasus yang kemarin di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya itu kasusnya gini, eh, kan masuk masuk koran deh, masuk koran lain-lain kan, masalah dana dana Basnas yang dia bikin bahwasanya kondisinya ada berita katanya itu buat beli mobil dan lain-lain. Wah, langsung viral, sat, gitu kan. Terus saya bilang sama teman-teman, ini kok gimana? Saya tanya ke pusat, iya sedang ditangani. Loh, kok sedang ditangani? Kenapa sedang ditangani? Kelamaan nanganinnya. Udah viral baru ditanganin. Ya ini sebenarnya ketika ada yang mereka langsung. Ini bukan ini. Ini bukan dana zakat. Ini hibah yang memang sudah ada peruntukannya. Harusnya gitu modelnya kan. Jangan sampai ketika ketika ada yang seperti itu, teman-teman biarkan saja. Oh bahaya ini. Makanya teman-teman, ketika merespon pertanyaan publik dengan cepat, itu adalah satu solusi teman-teman terhindar dari banyak masalah dan masalah keberlanjutan. Itu yang teman-teman harus ketahui. Ya, itu seringnya. Contoh misalnya, kalau kita lihat misalnya di filantropi ya, ya banyak kasus-kasus yang sebenarnya gini. Contoh kasus paling keren itu, yang paling fenomenal kemarin itu adalah yayasan-yayasan besar contohnya. Kita pernah ada penggalangan dana lah modelnya. Contohnya itu kita pernah ada di Indonesia kita pernah ada kasus ACT dan lain-lain. Tapi polanya yang perlu diperhatikan adalah apa yang terjadi di sana. Itu kembali ke sana. Apakah persaingan? Apakah laporannya kurang transparan? Gitu kan? Atau laporannya mungkin kegiatan-kegiatannya kurang? Nah, itu juga jadi masalah. Tapi dengan kelamaannya proses itu, jadi menurunnya kepercayaan donatur jadi repot. Dan itu menjadi pengaruh bagi banyak filantropi yang lain. Contoh sekarang, ya, ketika teman-teman buka buka rekening, buka lain-lain, terus ternyata gini, saya pernah pernah di saya pernah ngadain bantuan-bantuan untuk siswa-siswa miskin, lain-lainnya. Terus teman saya tuh ngomong gini, Wan, saran gue sih ya, baiknya mah jangan rekening pribadi. Iya, itu yang akhirnya jadi saya bikin, oh iya ya, nanti jadi masalah, Wan. Sejak saat itu, saya tidak pernah pakai rekening pribadi. Rekening pribadi itu dipakai ketika si orang, lu transfer ke sini deh. Ya, udah transfer gitu modelnya. Kan nggak mungkin dibalikin. Yaudah lo kasih berita acara deh, kasih berita. Ini buat apa, buat apa. Tapi yang terpenting adalah teman-teman, ketika teman-teman nanti di yayasan, hati-hati dengan rekening-rekening pribadi atau bendahara-bendahara yayasan. Nggak bisa ya, hati-hati itu. Berikutnya, tidak sesuai standar akuntansi. Nah ini yang saya bilang tadi. Laporan keuangannya jelas, informasinya nggak konsisten, nggak relevan, itu modelnya kan. Sekarang ketika ketika dicek, kan yang jadi masalah gini teman-teman. Ketika teman-teman atau yayasan yang kecil, ya contohnya yayasan pendidikan lah. Yayasan pendidikan, sekolah-sekolah, itu modelnya. Mana ada sih yang mereka punya bendaharanya itu adalah bendahara yang memang dia lulusan keuangan, ekonomi, akuntansi, jarang. Kenapa kok bisa gitu? Ya bukan jarang lagi, rata-rata kayak bendaharanya apa bendahara dari untuk sumbangan negara atau dana hibah negara, ya kayak dana bos dan lain-lain itu kan bendaharanya bukan dari keuangan. Itu kan lulusan lulusan PGSD modelnya kan, lulusan agama Islam, matematika, lulusan apa namanya? Teologi, macam-macam. Pernah diajarin laporan keuangan? Enggak. Karena dianggap bahwasanya hal-hal seperti ini ya biasa aja bikin neraca. Lah, padahal hal-hal seperti ini juga harus tahu bahwasanya ketika kita tidak mengikuti PSAK 45, informasi ini jadi nggak konsisten. Jadi sebaiknya adalah teman-teman menggunakan software akuntansi, ya silakan mau pakai Zahir atau menggunakan Excel akuntansi, oke-oke aja. Tapi prosesnya adalah jangan sampai bahwasanya teman-teman bendahara atau teman-teman yang memegang laporan keuangan atau membuat laporan keuangan tidak difasilitasi
untuk membuat atau belajar membuat laporan keuangan dengan baik. Itu kondisinya. Kadang ya gimana ya, negara ini kadang ya bukan negara ini sih. Banyak orang ya punya banyak kepentingan itu modelnya. Alasannya lah, ya nanti juga bisa belajar sendiri. Bahkan ada bahkan ada sebuah daerah dia mereka itu tidak pernah melakukan pelatihan untuk memegang pemangku untuk membuat laporan keuangan. Nggak pernah. Karena kenapa? Gampang si orang-orang ini untuk melakukan intimidasi. Das, 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 das gitu. Salah ini. Kamu nggak ngikutin saya sih. Salah ini. Nah, ini polanya. Jadi sering ketika hal seperti ini jadi bumerang. Ayo teman-teman belajar. Terakhir ini yang saya selalu bilang, penyalahgunaan dana atau dugaan korupsi pada yayasan pendidikan. Yang pertama, ini kita bicaranya aset. Di yayasan pendidikan, ya mau ya sekolah yang diafiliasi dengan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama atau sekarang ada sekolah rakyat dan lain-lain. Ketika kita bicara yayasan pendidikan, otomatis tidak ada yang namanya kepemilikan aset pribadi. Itu yang dilakukan. Dan kalau yayasannya berlatar belakang bisnis, nah ini beda lagi tuh. Jadi banyak orang akhirnya dia punya latar belakang bisnis. Ya, gue buka sekolah emang buat cari duit. Gue buka lembaga emang buat cari duit. Ini juga jadi masalah sebenarnya. Tetapi pola yang dilakukan adalah tidak ada kepemilikan aset. Jadi itu misalnya, ini sekolah punya saya loh. Kalau punya saya buktikan. Mana buktinya? Ini bapak saya yang hibah. Bapak saya yang wakaf. Mana? Kalau bapak sudah masuk ke ranah hibah dan wakaf, itu sudah bukan kepemilikan pribadi. Ingat teman-teman. Dan ini yang membuat bahwasannya akhirnya tumpang tindih antara kita mengaudit atau kita melaporkan aset-asetnya itu, jangan dilaporin, itu kan masih punya kita. Tuh, modelnya. Kecuali ada, misalnya memang belum dihibahkan, kecuali memang belum diwakafkan, itu beda. Dia ada di dalam lingkungan, belum diwakafkan, itu beda. Tetapi kalau sudah semuanya diwakafkan atau dihibahkan, prosesnya itu termasuk aset yayasan dan itu wajib dipublikasi ke publik. Gitu, teman-teman. Jadi harus begitu. Nah, itu pengalaman saya tuh ketika ada dia beli mobil misalnya, beli mobil atas nama yayasan. Kan nggak bisa atas nama yayasan waktu itu ya. Dia beli mobil pakai duit, terus tiba-tiba dibalik nama atas nama anaknya. Balikin lagi atas nama rumahnya atas nama anaknya. Ah ini modelnya. Jadi dia memperkaya diri di yayasan. Yang seperti ini mudah banget diperiksa. Karena kita ngitung pendapatannya, kita pendapatan dia. Kita hitung juga pendapatan dia. Berapa lo dapat duit? Berapa gaji lo? Lo bisa beli rumah 800 juta. Itu modelnya. Itu akan seperti itu akhirnya. Lo punya bisnis apa? Akhirnya semuanya akan ditarik dalam arti ketika teman-teman nih main-main dengan ini akan ditarik tuh, akan ditarik apanya? Akan ditarik tuh. Lu penghasilannya dari mana? Punya bisnis apa? Terus mana rekanannya? Kalau punya bisnis mana? Ada berapa? Bayar pajak nggak? Akhirnya begitu. Hati dengan gitu teman-teman ya. Jadi polanya. Terus teman-teman, nah ini kehilangan kepercayaan total dari pihak publik dan donatur. Pak, saya tuh kalau urusan yayasan pendidikan, contoh misalnya, mau dia bentuknya yayasan pendidikan seperti sekolah dan lain. Biasa dia sekolah berbasis agama, mau dia Islam, Katolik, Hindu, ya. Terus apa namanya? Teman-teman yang Buddhis ya. Itu saya selalu bilang, jangan pernah berurusan dengan namanya keuangan. Lu ribut masalah keuangan, yang akan timbul adalah audit internal, audit eksternal, dan trust-nya. Modelnya. Itu yang dilakukan. Contoh kejadian 2025 yang di Bekasi itu, di 2025 di Bekasi itu kejadian. Jadi si kepala sekolah suaminya, si bendahara istrinya. Itu kejadian. Ketika dia lengser, ternyata dia punya yayasan baru, punya sekolah baru. Udah, ternyata duitnya diambil dari sekolah itu untuk bangun sebelah sana. Oh, kena langsung modelnya. Yang dilakukan sebenarnya. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui adalah ketika orang hilang controlling kepercayaan total dari publik dan donatur, itu pasti ada penyelidikan hukum. Pasti kena itu modelnya. Jadi pola yang dilakukan adalah bagaimana teman-teman melakukan laporan keuangan atau membuat laporan keuangan, bagaimana teman-teman bisa men-share-nya ke ranah publik.
Ini hati-hati karena mekanisme whistleblowing system ini pasti ada. Orang akan berontak modelnya. Ditutup-tutupi. Contoh misalnya gini. Ada salah satu yayasan, ada yang kerja di sana. Yang kerja sudah hampir 35 tahun, 30 tahun modelnya kan. Dan mereka itu ada anggaran untuk pengabdian bagi orang yang mengabdi di sana. Nah, si yayasan ini sering ketika orang-orang ini mau pensiun, orang-orang ini mau keluar, sering membuat masalah. 2 tahun terakhir dia cabut BPJS-nya. Kamu bayar sendiri, dia cabut ininya, dia cabut itu. Kenapa? Dia nggak mau bayar pengabdiannya. Itu yang terjadi, Pak. Tapi di laporan keuangannya untuk biaya pengabdiannya sudah dibayar. Itu yang terjadi model. Dan itu kena kemarin. Dia harus ganti 1,3 M hubungannya. Karena prosesnya yaitu laporan keuangan dan kita pertanggungjawaban ke publik itu suatu hal yang harus dilakukan. Kalau nggak ada nggak bisa itu modelnya. Makanya hati-hati teman-teman yang mungkin ya di lembaga-lembaga atau teman-teman masuk ke sekolah, kampus gitu kan, atau lembaga seperti balai latihan kerja atau lembaga kursus, tolong teman-teman tetap apa namanya eksis untuk memberikan laporan keuangan secara benar ke publik dalam arti itu bisa dipasang, dia bisa lihat gitu kan. Dan yang bisa dilihat itu kan sebenarnya klausulnya laporan keuangan ini buat ini anggarannya ini kan sebenarnya seperti itu. Nggak harus dibeli beli obat di toko ini harganya segini gitu model. Itu kan SPJ-nya di belakang kita nantinya. Oke ya. Berikutnya, tantangan solusinya gini. Saya kalau kita lihat gini, mungkin teman-teman nanti bisa nanya dengan kita diskusi pakai kasus dan lain-lain. Tantangan solusinya biasanya gini, ada tantangannya adalah biasanya keterbatasan SDM untuk dalam akuntansi. Iya, itu sering terjadi. Karena banyak akuntan itu maunya dibayar mahal kan gitu modelnya. Kalau dia akuntan di balai atau di yayasan, aduh Pak, nggak ada duitnya, harganya berapa gitu kan. Tapi polanya adalah bahaya kalau teman-teman nggak belajar atau ibaratnya si orang yang mau untuk belajar kok melakukan atau punya kompetisi tambahan itu sampai tidak ada. Berikutnya, biaya audit yang tinggi bagi yayasan kecil. Iya, biaya audit. Makanya teman-teman kalau memang mau seperti itu boleh koordinasi dengan Yayasan Auditor Indonesia. Silakan saja koordinasi dengan Dr. Dayat, dengan saya. Nanti bah itu ya kita obrolin lah sebenarnya. Gak usah pusing ya kayak gitu-gitu. Tapi yang pasti kita tidak bisa disogok gitu aja sebenarnya. Kalau ada temuan, ya perbaiki gitu. Jangan gue dibayar, repot ini kan. Ngeri-ngeri sedap ini, sorry-sorry ya. Gitu. Saya dengan Dr. Dayat sudah begitu tipenya. Terus, teman-teman, kompleksitas regulasi pelaporan keuangan. Nah ini, biasanya suka ribut nih, ada buku merah ya, ada buku merah yang memang dia tidak bisa di-SPG-kan. Ah, itu ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Jadi hati-hati dengan kompleksitas regulasi pelaporan. Jadi, karena yang tidak bisa di-SPG-kan itu akan jadi masalah. Ya, hati-hati dengan ini. Nah, solusinya pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi akuntansi SDM. Boleh teman-teman, boleh menggunakan anggaran yayasan atau anggaran negara gitu. Karena yang terpenting adalah tema kegiatan yang jelas. Standarisasi pelaporan agar lebih sederhana dan efisien. Nanti juga mudah-mudahan nanti kita bisa membantu teman-teman untuk membuat standarisasi pelaporan sesuai dengan mungkin sesuai dengan Kementerian Keuangan, sesuai dengan standar Kemdagri, sesuai dengan kementerian itu juga bisa diselaraskan. Nah, pemanfaatan teknologi seperti software. Nah, ini teman-teman kalau di yayasan bisa tuh pakai akuntansi khusus nirlaba. Software yang kecil-kecil lagi yang murah-murah seperti itu ya. Itu bisa kok. Yang terakhir adalah kolaborasi antara yayasan untuk berbagi sumber daya dan pengalaman. Contoh misalnya gini. Saya sering membantu teman-teman di yayasan lain untuk membuat laporan keuangan, ngajarin mereka sistem pelaporan dengan baik, bagaimana membuat minimal mereka bisa bikin neraca dua lajur. Walaupun sebenarnya susah. Tapi setidaknya pola ini adalah membantu mereka untuk lebih terbuka, lebih melek sedikit untuk mereka bisa memberikan atau membuat laporan keuangan dengan valid seperti itu. Itu yang dilakukan. Nah, ini adalah ketika kita lihat ada indikatornya transparansi, akuntabel, legalitas, pengawasan pajak sampai kepercayaan publik. Permasalahan yang sering adalah laporan keuangan tidak dipublikasikan itu yang sering. Kenapa? Ya itu tadi dia nggak bisa, nggak
apa ibaratnya ya udah laporannya kita pegang aja sendiri. Ada begitu, ada. Atau laporan keuangannya yang dia khusus untuk yang dipublikasikan, ada juga. Dalam arti dia tidak memberikan yang sebenarnya, ada juga. Nah, solusinya buat laporan keuangan dong, websitenya juga jelas, aksesnya juga ada. Nah, ini yang sering penggunaan dana tidak sesuai peruntukan. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, lu visi misinya apa, tapi penggunaan dana tidak sesuai peruntukan. Contoh misalnya gini, ketika kita lihat, kita mau bikin, atau ibaratnya kita bikin nih, kegiatan yang kegiatannya jelas. Kita untuk membantu, misalnya, duafa, atau membantu mahasiswa tidak mampu. Dan lakukan. Nah, ketika kita ketika kita kerjasama dengan orang untuk kampus kerjasama dengan beberapa tempat untuk membantu siswa tidak mampu, anggarannya jelas, ternyata double counting, itu ibaratnya. Dari si owner, sorry, orang yang kerjasama atau sponsor itu dapat, itu modelnya kan, nah dilaporkan, tapi dari mungkin dari bidik misi dapat juga, yang dilakukan juga. Hati-hati dengan itu. Dia tanda tangan dua, dapat satu, bisa jadi begitu. Jadi penggunaan dana tidak sesuai peruntukan. Akhirnya ngumpul di satu tempat. Ya akhirnya dia bisa ganti mobil, ganti lain-lain. Wah ngeri. Dosennya begitu-gitu aja, gitu. Teman-teman harus tahu, kan teman-teman tahu ya, kalau guru dosen itu kerennya aja, honornya enggak, itu modelnya. Ini yang dilakukan loh. Jangan salah. Gitu. Bahkan ada dosen yang per JP 40.000, itu modelnya. Per SKS-nya hitungannya ada 40.000. Ah, itu ada juga. Sampai segitunya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, nah, buat SOP ketat ini yang dilakukan. Contohnya gini, kita pakai contoh lembaga amil zakat, LASNAS. Kita pakai LAS, lembaga amil zakat. Contoh misalnya gini, kasusnya kurban. Ketika ada orang melakukan donasi untuk, sorry, melakukan melakukan pembayaran kurban untuk donasi kurban, ternyata dia itu harusnya misalnya 3.500.000. Transfernya 3.800.000. Ketika masuk ranah ke transfer, bingung ini masuk yang mana nih? Kalau kurban 3.500.000, kalau ini 3,8, kalau dia infak nggak ada nih beritanya. Gimana kita bikin? Pakai SOP. Pakai SOP apa? Oh, ketika kita misalnya ada lebih dari 3.800.000, 3.500.000 berarti hitungannya adalah saat, karena dia ada eventnya. Ketika saat event berarti yang 3.500.000 masuk kurban, yang 300-nya termasuk infaknya. Jadi pakai SOP dibikinnya. Itu yang akhirnya alurnya jelas gitu. Alurnya bisa dilakukan sebenarnya. Oh, jadi ketika nanti diperiksa, ini loh Pak SOP-nya, ketika di atas ini kita masukin ke event ini, satu lagi untuk kembali ke infaknya. Lebih ke arah itu sebenarnya. Ya. Terus tidak sesuai PSHK, pakai staf, tidak mematuhi undang-undang yayasan nih. Seringnya gitu, yayasan, dia bikin yayasan untuk memperkaya diri dia. Nah, karena kenapa? Dia nggak, apa ya, nggak pernah koordinasi dengan angkutan publiknya dibayar, udah nggak usah, lu bikin laporan aja beres. Ada yang begitu ya. Terus pengurus rangkap jabatan, ini yang terjadi. Jadi ada sebuah kasus, dia itu ketua yayasan. Ketua yayasan itu merangkap waktu itu, merangkap kepala sekolah. Keren ya? Terus saya bilang, ketika jadi temuan saya bilang ini, Bapak mau pilih jadi ketua yayasan atau kepala sekolah? Saya bilang gitu. Karena tidak bisa dia rangkap jabatan. Ini konflik kepentingan. Karena duitnya tetap lo yang pegang. Gitu. Saya tunggu hari ini. Ternyata dia pilih, Pak, saya kepala sekolah aja, ketua yayasannya biar dirubah akte notarisnya. Boleh, silakan. Tapi segera laporkan ke saya. Karena kenapa? Pisahkan fungsi pengurus dan pengawas. Ini jelas, ada audit independennya. Jadi nggak bisa, kan saya bilang, nggak bisa ketika kita punya yayasan, aset kita, ya kan? Aset kita itu, aset yayasan itu dijadikan aset kita. Ah, ini jadi masalah sebenarnya. Tidak memahami kewajiban pajak, mana bayar pajaknya. Waktu itu gini, saya pernah
Saya pernah nih, ada salah satu yayasan, dia minta tuh, pajak, 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 gitu. Jadi sub-subnya tuh suruh store pajak dia, gitu kan. Suruh laporan. Dah, dalam hati saya, lah, laporan lo itu mana kan gitu modelnya. Laporan ini kan nggak harus ngumpulin orang dan dia harus bikin laporan sendiri tentang yayasannya kan gitu. Mana gitu. Ternyata dia nggak ngumpulin. Coba, keren itu kan. Seharusnya yayasan itu dia berkonsultasi dengan konsultan pajak gitu. Nanti bisa konsultasi dengan dokter Dayat tuh, dengan saya dan lain-lain. Konsultasi aja kok, aman kan sebenarnya. Itu lebih lebih aman. Terus masyarakat ragu pada yayasan. Iya, seringnya ketika kita bicara yayasan, yayasan mah cari duit sendiri Pak, yayasan mah begitu Pak, susah katanya. Yayasan fiktif, coba sampai seperti itu. Karena ya tadi dia dia nggak cerita keberhasilan programnya, dia nggak cerita, dia nggak ada tuh ibaratnya video-video yang menerangkan bahwasanya sudah disalurkan, sudah disetel, sudah ini nggak ada. Ya masyarakat juga males lah, ngapain nyumbang ke dia, ngapain nyumbang ke yayasan, langsung aja kalau gua. Sekarang stigmanya yang dibikin di masyarakat adalah ya udah mendingan kita nyumbang langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Tidak pakai lembaga sampai begitu. Tidak pakai yayasan sampai begitu akhirnya. Karena kenapa? Ya ini publikasi laporan dan cerita keberhasilannya nggak ada. Teman-teman, kepercayaan publik ini adalah trust-nya. Jadi ketika teman-teman di yayasan tidak punya atau tidak berhasil meyakinkan masyarakat tentang kerja kerasnya teman-teman di yayasan, ya tentang visi misinya, tentang kegiatannya, teman-teman pasti habis sudah yang dilakukan. Ini ngeri-ngeri sedap. Nah, kesimpulannya adalah gini, ketika kita membangun kepercayaan, pertama ya fondasi kepercayaan publiknya jelas. Itu yang paling utama. Kepercayaan publik itu kita punya misalnya gini, misalnya ada yayasan, dia punya nih yayasan. Nah, kebetulan yayasan itu punya lembaga pendidikan. Jadi sumbangan tuh dari donatur orang tua. Jadi misalnya sumbangan orang tua masuk yayasan, masuk lembaga itu, masuk dan itu harusnya adalah dilakukan dengan baik dengan programnya. Jadi nggak bisa dikembalikan untuk jadi gaji guru, nggak bisa. Modelnya nggak bisa dia jadi guru dan tiba-tiba terus, Pak ini untuk bangun rumah guru yang rusak. Standarisasi apa kalau lo punya guru yang rusak? Atau misalnya Pak kita bikin bikin rumah singgah untuk dosen-dosen yang jauh, ya standarnya mana dulu, kan gitu. Nah ini fondasi kepercayaan publik. Terus ajakan praktik terbaik, mendorong setiap yayasan menerapkan akuntabilitas. Karena kenapa? Praktik terbaik ini yang dilakukan saya dengan Dokter Dayat adalah bagaimana Yayasan Auditor Indonesia itu mengajarkan praktik terbaik. Ayo sharing, ayo teman-teman mau melakukan apa? Teman-teman mau ngapain nih? Gitu. Bagaimana teman-teman mau membuat laporan keuangan dengan oke? Bagaimana teman-teman mau membranding programnya itu juga bisa. Stylenya seperti apa? Terus ingat, nalurinya itu jelas. Pencapaian misi lebih besar. Karena kenapa? Misinya itu kan jelas untuk sosial. Jangan sampai, ya kalau gue nggak digaji segitu, kalau gue nggak dapat duit yayasan, gue nggak mau kerja. Ya sudah, keluar aja. Itu bahasanya gitu ya. Karena kenapa prosesnya? Misi itu lebih besar. Pak, mungkin kata orang, ya Pak, kalau banyak orang yang nggak mau kerja di situ karena kondisinya kecil. Loh, nggak juga, Pak. Karena ketika kita pencapaian misi lebih besar, kita nggak mentingin uang di awal, itu duitnya datang sendiri dari yang lain, Pak. Itu yang dilakukan. Yang terakhir adalah pembangunan sosial berkelanjutan. Nah ini, sekarang yayasan tuh ngapain di lingkungan itu? Membangun apa? Membangun UMKM. Contoh, boleh nggak yayasan itu misalnya contoh ya, kemarin saya di Tabalong. Kemarin di Tabalong, itu di sana sedang banyak program bagi pencari kerja sebenarnya. Yayasan bisa nggak ikutan? Bisa. Bagaimana mengentaskan mereka, orang-orang yang tidak bekerja, kita kondisikan, kita kasih kompetensi mereka, dan kita kasih tuh linknya untuk mereka bisa kerja di mana. Nih, silakan. Apa yang dilakukan yang pertama? Pertama, receh Pak. Kita buka, misalnya waktu itu pelatihan untuk cleaning service. Karena perusahaan-perusahaan di sana butuh, mall butuh cleaning service. Jangan dipikir bahwasanya ya, cleaning service tuh gampang, susah jadi cleaning service. Itu mudah. Saya pernah jadi cleaning service di Atrium. Susahnya luar biasa.
Dan di sana kita bisa belajar tuh, kita bisa belajar ini mana warning sign kita jelas tuh. Itu bagaimana teman-teman mengentaskan orang-orang yang mungkin belum kerja bisa dapat kerja. Itu modelnya. Selanjutnya pakai apa lagi mungkin? Yang dilakukan adalah housekeeping misalnya. Pak, Pak, kalau saya mah biasa, Pak, benar-benarin kamar. Oh, beda. Kalau misalnya teman-teman punya keahlian, ternyata anak-anak ini punya keahlian. Orang yang lulus SMA, SMK tuh nggak bisa kerja karena dia harus ngojek, karena dia nggak dapat setelan, nggak dapat informasi modelnya. Fungsi yayasan kan gitu. Kenapa? Kamu mau kuliah? Kamu mau kerja? Kerja oke. Nih, kamu kerja, ini ada misalnya pelatihan nih. Ada housekeeping. Kamu bisa kerja di hotel, bisa jadi kerja di public area atau room attendant modelnya ini pelatihannya. Kamu ikut? Ayo. Enggak ya udah. Jadi polanya adalah bagaimana kita melakukan pendampingan kegiatan di masyarakat yayasan itu fungsinya. Tidak hanya butuh yang namanya duitnya dari masyarakat. Nyumbang ya, tapi nggak ada tuh timbal baliknya ke masyarakat. Contoh misalnya gini, banyak yayasan kita berpikir gini, ya nggak usah jauh-jauh lah. Seharusnya yayasan yang bersifat sosial, ketika ini kalau sekolah aja, mau dia Katolik, mau dia Islam, mau dia Hindu dan lain-lain, kalau ada anak gurunya sekolah di situ gratis harusnya. Itu modelnya kan. Kalau ada kampus nih bapaknya kuliah di situ minimal tuh dia anak itu nggak bayar kuliahnya. Karena kenapa? Itu bentuk sosial sebenarnya. Bentuk bagaimana mengentaskan. Nggak mungkin lah guru, dosen, ya itu minta minta gaji lebih kalau anaknya kuliah di situ. Nggak mungkin. Kenapa nggak berpikir gitu? Karena pembangunan sosial berkelanjutan adalah bagaimana kontribusi kita tidak hanya buat orang luar, tapi orang yang di dalam juga termasuk. Itu yang dilakukan. Makanya ada pelaporan detail atau pelaporan yang harus dilakukan teman-teman secara publik pelaporannya itu akan ketahuan buat apa aja, ya. Jadi, marilah kita akuntabel bagaimana kondisinya teman-teman semua, karena dengan akuntabel itu akan membuat teman-teman jadi lebih keren, lebih maju, dan lebih mantap sebenarnya. Dari saya gini, manusia itu punya dua kekuatan. Dua hal yang membuat kita berbeda, yaitu kuat bertahan dalam segala kondisi, dan kuat berbuat maksimal atas segala kesempatan untuk melakukan manfaat. Kata siapa? Kata saya, modelnya, teman-teman. Jadi polanya adalah ketika kita di yayasan, laporkanlah dengan kondisi yang betul, bikin pelaporan dengan baik, dan ingat, kegiatan-kegiatan sesuai dengan visi dan misi. Itu salah satu bentuknya sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia bersama saya sebenarnya dengan teman-teman. Ini adalah semuanya banker, tapi mereka punya naluri yang sangat luar biasa untuk menjadi lebih baik sebenarnya. Gitu. Dan mereka kita bicara bahwa dengan yayasan, bahwa yayasan itu harus benar-benar oke, valid, akuntabel, dan memang harus benar-benar reliable banget kondisinya. Mungkin itu bisa disampaikan. Nanti kita punya banyak pertanyaan sebenarnya. Silakan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dokter Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih Pak Iwan. Ini sangat menarik sekali insight-nya ya. Tadi sebenarnya Bapak Ibu yang belum tahu, dulu latar belakang Yayasan Auditor Indonesia itu dibuat sebenarnya dari curhatan dari mahasiswa saya ya. Kebetulan saya waktu itu ngajar di PPAK. Kan banyak akuntan. Jadi kalau mau pelatihan kan kita lihat cukup mahal ya Pak Iwan ya. Dari Betul. asosiasi cukup mahal gitu. Habis itu bicaralah sama saya, Pak, gimana ya kita mau cari ilmu aja kok mahal gitu. Sedangkan kita ini kadang nggak punya uang gitu kan. Terus saya bilang, saya merenung di rumah gitu, apa yang harus dibikin solusi ya. Kemudian saya bikinlah Yayasan Pendidikan Auditor Indonesia. Nah, dalam kegiatannya itu banyak saya melakukan kegiatan gratis dulu ini. Termasuk kita membantu Kementerian Keuangan sosialisasi atlas waktu pertama kali. Mungkin bisa dibilang Yayasan Auditor Indonesia ini paling sering mengadakan dulu. Terus lama-kelamaan ada yang ngasih masukan, Pak, jangan digratisin. Nanti Bapak operasionalnya pembicaranya lama-lama males gitu. Kemudian kita bikin SOP Pak Iwan. Untuk acara 1 hari full tidak boleh lebih dari 200.000 ditarik. Gitu. Untuk 1 hari full tuh. Tidak boleh 200.000 ditarik. Dan itu sampai hari ini masih berjalan gitu ya kan. Nah, kemudian kalau ada teman-teman yang mau nawarkan diri, saya bilang saya tidak bisa dikasih tarif. Misalkan Pak Iwan bicara nih,
Pak, saya pokoknya kalau sehari itu 10 juta gitu. Oh, bukan di auditor Indonesia tempatnya. Saya bilang gitu. Bukan di auditor Indonesia. Ada beberapa tuh saya nggak begitu caranya. Kalau mau di auditor Indonesia itu, saya bilang gini, kalau kita mau dipasang tarif adalah sehari full itu 200.000 maksimal. Nah, silakan nanti dari uang masuk kita alokasikan untuk pembicara, saya bilang gitu ya kan. Bahkan kita di Auto Indonesia itu 50-50, Pak. 50% ini kita kasih ke pembicara, gitu. 50%-nya untuk teman-teman yang ngurusin, sisanya untuk kegiatan gitu. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang belum tahu Auditor Indonesia. Nah, kemudian setelah panjang berjalan, Pak, Auditor Indonesia, banyak yang minta jasa, Pak. Nah, saya bingung kan, yayasan nggak boleh menawarkan jasa. Makanya waktu itu, Pak, bisa nggak Pak kita didampingin untuk review laporan keuangan, nyusun laporan keuangan, kemudian kita audit internal, nyusun SOP, nyusun pedoman akuntansi, itu kita sering dihubungin. Kemudian saya berpikir ini nggak bisa, karena itu udah karena bisnis kan, gitu. Jasa profesional bisnis, makanya berdirilah PT Auditor Indonesia Network TP1 untuk membedakan itu. Nah, kemudian itu berjalan, kemudian sampai hari ini berjalan. Tadi Bapak Ibu lihat di slide penjelasan kita, dan hari ini kita mendampingin banyak asosiasi, Pak. Asosiasi untuk menyusun laporan keuangan, dan kemudian, Pak, bisa nggak kita diaudit? Nah, ke Auditor Indonesia kan bukan akuntan publik, saya bilang. Auditor Indonesia bukan akuntan publik, nggak bisa mengaudit, secara hukum tidak bisa, saya bilang gitu. Kalau audit internal mungkin bisa, saya bilang gitu. Nah, kemudian kita ada teman-teman yang punya visi yang sama, kantor akuntan publik, kemudian yang mereka untuk yayasan, asosiasi itu tidak menggunakan tarif yang tinggi, Pak. Jadi mengikuti tarif standar minimal yang di edaran dari Kementerian Keuangan. Kan ada edaran Kementerian Keuangan itu standar minimal, Pak. Minimal via audit itu Itu, sekian gitu. Kalau di bawah itu itu jadi juga sorotan. itu juga kadang masih minta di bawah gitu ya. Masih minta di bawah, ada gitu ya. Kemarin ada pengalaman saya di satu daerah, kemarin telepon Pak Hidayat, kami kampus minta diaudit karena mau akreditasi. Saya bilang, Pak, berapa fee-nya? Sekian. Aduh Pak, tiketnya orangnya saja nggak sampai ke sana, saya bilang gitu. Kalau Bapak mau, ini standar minimal yang dari edaran Kementerian Keuangan aja. Saya bilang, ada beberapa kantor publik masih mau yang punya visi begitu. Saya bilang gitu. Nah, jadi banyak sih gitu. Nah, kami sekarang lebih banyak mendampingin yayasan juga, kemudian koperasi, kemudian ada asosiasi sih. Udah berjalan kurang lebih 8 tahun buku, Pak, gitu. Dan itu terus kita lakukan edukasi. Nah, fokus utama dari Auditor Indonesia ini adalah seperti ini kata Pak Iwan, kita sharing gitu, kita langsung adakan. Dan sebenarnya tadi dibilang sama Pak Iwan untuk UMKM kita ada Bina UMKM Indonesia. Sampai hari ini seperti Pak Iwan bilang tadi, kita tidak menarik sepeser pun dari. Kita ada, kalau di Lampung kita ada 130 Pak. 130 tuh usaha gitu yang kita dampingin gitu. Kita mengadakan acara tuh apa, nah, malah kita undang di acara tempat kita itu Pak, semuanya free. Bahkan konsumsinya kita siapin segala macam. Dari mana sih uang, mesti bertanya gitu ya. Dari mana sih uangnya gitu. Ya uangnya tuh tadi yang ada kasih sertifikat 25.000 tuh. Yang kasih sertifikat 25.000 tuh dari dana abadi. Nanti kalau ngadain kegiatan ngundang UMKM, ngundang di tempat gitu ya, untuk beli makan Selamat segala pagi, macam. para Bapak Ibu. Saya Christopher dari PPAK Grogol. Ya, jadi itulah sedikit gambaran, dan acara begini kita akan terus. Nanti tadi ada, nah, Pak Iwan bilang bahwa standar akuntansi, dulu standar akuntansi PSK 45 ya. Yang terbaru sekarang itu nanti kita pakai standar akuntansi entitas privat untuk yayasan, kemudian yang lain-lain itu kita pakai EP nanti. Gitu. Nanti ke depan nanti kita rancang acara bagaimana menyusun laporan keuangan untuk nirlaba ya, dengan menggunakan standar EP ya Pak Iwan ya, sehingga teman-teman nanti punya punya gambaran ini. Karena itu standar yang baru 2025 ini diterapin nih gitu, sehingga tahu gitu. Terus satu hal, saya suka dipanggil juga nih untuk ngasih masukan untuk kegiatan-kegiatan filantropi misalnya gitu ya. Saya bilang dari awal itu harus jelas mana dana terikat, mana dana tidak terikat. Saya pernah diundang satu masjid untuk nyusun laporan keuangan. Kemudian saya bilang, Bapak kotaknya dibedain nggak? Mana untuk anak yatim, mana untuk operasional masjid, mana untuk yang lain? Saya bilang, enggak Pak, satu kotak aja. Terus membedakan untuk orang nanti untuk anak yatim gimana? Anak yatim itu terikat, saya bilang itu. Anak yatim nggak bisa digunakan untuk apapun selain untuk anak yatim. Itu harus dikembalikan semua untuk anak yatim. Kalau misalkan dana operasional masjid, ya bisa digunakan untuk operasional masjid yang lain-lain, untuk ngasih marbot segala. Nah itu saya bilang dipisahkan dulu itu. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu, dipisahkan rekeningnya.
Jadi dana-dana itu dipisahkan berdasarkan rekeningnya berdasarkan dananya. Itu disebut dengan dana terikat itu dipisahkan gitu. Sehingga nanti seperti Pak Iwan bilang ada pertanggungjawaban. Sekarang ada yayasan bahwa ada isu sekarang di Jakarta ya raperdanya lagi dibuat nih bahwa sekolah swasta gratis. Nah, berarti kalau swasta gratis nanti menerima APBD itu. Terima APBD Bapak Ibu, hati-hati yayasan swasta nanti di Jakarta itu bisa nanti salah gunakan, bisa kena kejaksaan. Kalau enggak bisa kena KPK itu nanti kalau salah guna tuh dananya. Jadi tidak bukan berarti leluasa nanti kasih ya gitu. Sekarang mungkin orang tidak terlalu aware ya dengan bahwa pertanggungjawab yayasan yang merasa yayasan milik sendiri gitu. Iya kan? Ini termasuk saya Auditor Indonesia menjadi warning juga. Tadi banyak insight-insight dari Pak Iwan gitu. Harus hati-hati gitu. Makanya kita memisahkan itu. Kalau profesional kita taruhlah di PT Auditor Indonesia profesional. Sehingga leluasa untuk membayar yang lain-lain kan gitu. Kalau yayasan nggak bisa gitu. Makanya dengan PT Auditor Indonesia Network-nya berjalan, sebenarnya Yayasan Auditor Indonesia bisa free sebenarnya itu. Karena dia bisa nanti dapat CSR-nya dari Auditor Indonesia kan gitu. Nah, cuman tim membuat ini Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu punya semangat yang sama, memang nggak mudah, membutuhkan konsistensi gitu. Makanya dari awal nih Pak Iwan nih, saya bilang kita jadikan penasihat kita, karena Pak Iwan selalu memberikan insight arahnya ke sini gitu. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu di yayasan. Kalau Bapak Ibu membaca undang-undang yayasan, memang situ ada beberapa klausul-klausul tertentu ya. Misalkan untuk memberikan honor segala macam, posisinya seperti apa? Tadi Pak Iwan sudah jelaskan juga sebagai summary dari saya. Memilih jadi pengurus atau memilih jadi pengelola gitu aja gitu ya kan. Kalau pengelola memang ada, boleh diperbolehkan untuk mendapatkan honor dan segala macam yang tentunya ditentukan oleh yayasan. Tadi ada bertanya di grup, kalau yayasan yang berkuasa itu adalah apa? Pembina. Ya, waktu kita mengajukan nama yayasan, kenapa saya hanya jadi ketua gitu? Saya nggak bisa jadi pengurus. Dibilang nggak boleh rangkap. Nah, notaris sudah bilang, Pak nggak boleh rangkap. Bapak harus cari orang lain. Nggak boleh pendiri merangkap jadi ketua, nggak boleh segala macam itu Bapak harus bilang gitu. Nah ini harus dari hukum sudah jelas sih gitu. Nah, ini sebenarnya pelan-pelan kalau Bapak Ibu sekarang punya yayasan, pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Pelan-pelan gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya uang banyak, kemudian bikin yayasan, saran saya ya, aset itu dimiliki pribadi, dibangun sendiri, yayasan itu sebagai operator, bisa juga ya Pak Iwan ya, yayasan sebagai Bisa. operatornya. Itu lebih bagus. Jadi asetnya tetap nama Bapak ya kan, tanahnya atas nama Bapak gitu, bikin yayasan sebagai operator gitu. Itu rasanya nanti bisa dibikin klausul saling sharing ya gitu kan, pembangunan segala macam. Tapi kalau sudah hibah, namanya hibah, Pak, nggak ada lagi milik kita. Benar kata Pak Iwan, saya suka menemukan itu. Ini kan punya bapak kita dulu, padahal udah dihibahin, gitu ya. Kok dihibahin dimintai lagi, gitu ya. Kok dihibahin diklaim lagi, namanya udah hibah, udah dikasihin ke orang itu, udah dikasih ke publik gitu ya kan. Ini masih banyak terjadi, gitu ya kan. Terus terkait publikasi laporan keuangan. Sebenarnya bukan artian harus detail itu enggak sih. Summary laporan keuangan lah minimal. Pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, kemudian surplus atau defisitnya berapa, asetnya berapa kan itu yang sebenarnya menjadi tatanan publikasi gitu. Terus publikasi kegiatan gitu. Kita begini, kita masih agak saru sebenarnya gitu. Kita itu masih kayak pendidikan masih diharuskan dengan yayasan ya. Kalau universitas ya Pak Iwan, sekolah universitas ya. Sebenarnya kalau Betul. pendidikan yang harusnya sudah berorientasi pada profit, menurut saya sudah tidak layak lagi bentuknya yayasan Pak Iwan. Kenapa nggak suruh Betul. bikin PT PT aja dia. gitu ya? Iya kan? PT. PT. Mungkin kita nanti perlu regulasi, kita kasih masukan, ada badan hukum khusus namanya. Ya kan mungkin bukan PT dan bukan yayasan kalau untuk bisnis pendidikan gitu. Ya kan? Kalau di negeri karena ada Badan Hukum Pendidikan kan, BHMN Betul. ya. Badan Hukum Pendidikan udah ada tuh bisa berusaha. Makanya kalau masuk masuk ke UI udah bayar parkir sekarang karena BHMN, Badan Hukum Pendidikan kan udah bayar parkir dulu enggak gitu ya kan. Mungkin nanti untuk entitas swasta mungkin ada bentuk lain mungkin Pak Iwan gitu. Di mana kalau PT mungkin terkesan terlalu komersil, mungkin ada bentuk badan lain kan gitu. Misalkan Badan Hukum Bisnis Pendidikan gitu. Di mana di situ ada pendirinya, ada pemegang sahamnya mungkin ya Badan Hukum Bisnis Pendidikan. Bisa. Karena hukum harus berkembang. Mungkin itu kita perlu beri masukan yang banyak. Itu intro dari saya. Kalau Bapak Ibu ingin ada bertanya, boleh raise hand. Nanti kita boleh diskusi di sini nih untuk insight yang lebih banyak gitu. Silakan Bapak. Ya ada orangnya gitu kan. Tapi itu syaratnya sih Pak. Kalau dia nggak akan bisa akses karena memang NGO itu punya standar.
Hmm. Gitu Pak. Jadi nggak bisa kita kita wah kan kita udah bisa nih, oke lah nggak bisa. Di NGO nggak bisa cincai Pak. Ya, betul. Ya, NGO kejam Pak. Bapak ketika NGO, bermasalah NGO itu di syaratnya keras, blacklist Pak. seluruh dunia Pak. Kita ada, saya kebetulan ada, kemudian saya jadi advisor di perusahaan ya Pak. Kemudian kita melakukan pembinaan itu kerjasama dengan NGO Pak. Itu mereka turun langsung Pak timnya. Kita cuma mendampingin aja. Suruh ngumpulin orang aja Pak. Itu NGO. Ya, walaupun diri gitu ya kan. Dia mereka siapkan semua Pak. Dia kasih anggarannya semua. Tapi pelaksanaan itu dari mereka semua. Kita seperti cuman ngumpulin orang aja Pak untuk aktivitas itu. Ya kan? Nah, memang keras. Memang sebenarnya begini, itu sebenarnya untuk menghindari hit and run, Pak. Ngedirikan lembaga, dapat selesai hilang. Itu sebenarnya. Itu yang dari pola Oh, kita betul. juga. Makanya saya bilang tadi bahwa kredibilitas kredibilitas lembaga yang dibuat itu yang menyebabkan orang akan banyak mengakses Bapak, Pak. Akses Bapak itu. Jadi sekarang terus kemudian nanti kalau kerjasama dengan NGO Pak dari awal sebelum kesepakatan Pak minta juknisnya Pak, juknis Ya, pertanggungjawaban SOP itu diminta dan itu sebisa mungkin itu dibedah di internal sehingga dari awal beberapa hal yang udah bisa disesuaikan itu Bapak tadi nggak susah nanti gitu ya kan. Biasanya perubahannya nggak begitu banyak sih. Biasanya di sisi operasional dia agak banyak di sisi operasional. Dan, dan kedua begini, kalau Bapak sudah bekerja sama dengan NGO Pak, berarti Bapak harus wajib diaudit rutin tuh Pak, laporan keuangannya oleh akuntan publik independen gitu. Karena ya, NGO biasanya akan sangat worry sekali dengan tidak accountable tuh gitu. Karena kalau standar akuntansi itu kan kita udah mengacu kepada IFRS, kita udah standar internasional, rata-rata nggak secara keuangan tidak terlalu banyak ini. Biasanya nanti di sisi operasional. Nah, di operasional itu minta juknisnya, kata Pak Iwan tadi. Dia pakai basis apa juknisnya? Nah, kita mulai dari sana. Itu dia. Yang paling repot begini, satu lembaga kerjasama dengan banyak NGO dan dia punya juknisnya sendiri-sendiri. Nah, nah ini itu Bapak dia cukup Pak. harus punya tim, Pak. Kalau tim ini untuk ngurusin NGO ini, tim ini untuk NGO ini harus dibentuk tuh. Kalau mau ke sana arahnya. Kecuali Bapak bekerja sama dengan satu NGO yang besar, satu aja, Bapak bisa bikin juknisnya satu gitu. Itu tantangannya sih, Pak Rendra. Tapi kalau sudah digait banyak NGO, harusnya kita beri applause tuh, Pak Iwan. Berarti akuntability-nya tuh dipercaya tuh karena Keren. kerjasama dengan NGO nggak mudah, tidak mudah ya, untuk kerjasama dengan NGO. Siap. Gitu Pak. Gitu Pak siapa? Rendra. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, akhirnya kita sampai nih ke penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ke Bapak Ibu tadi saya beri sampaikan juga. Nanti ini kita naikkan ke YouTube channelnya Auditor Indonesia, boleh dilihat. Tapi nanti bagian diskusinya terpaksa saya potong nih Bapak Ibu karena banyak hal-hal yang mungkin kalau publik tidak mengikuti diskusi ini dia menganggapnya aneh-aneh. Nanti untuk menghindari satu dan lain hal, nanti itu bagian itu saya potong. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat materinya aja ya. Karena yang udah datang kan sudah melihat diskusinya, udah bisa membuat pointed-pointed nih Analisis dari pembicaraan. Karena begini, auditor Indonesia itu memang berbicara lugas-lugas, Pak. keras. Memang memang stylenya begitu dari dulu dan mudah-mudahan ini terus berlanjut. Nanti dari poin-poin ini saya melihat dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan nih udah mau meluangkan waktu untuk memberikan sharing. Bapak Ibu, Pak Iwan ini sebenarnya baru mengeluarkan 10% dari knowledge-nya Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak gitu yang ini. Saya juga suka kalau Pak Iwan ngadain acara, saya tetap ikut itu gitu. Kalau dikasih tahu. Nah. Bisa. Jadi kita beruntung nih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lagi. Makanya saya dari awal saya jadikan Pak Iwan penasehat dari Auditor Indonesia gitu. Dan ini menjadi kita buat bersama berkumpul-kumpul di sini. Silakan Bapak Ibu, nanti saya kasih juga Bapak Ibu grup WA-nya Auditor Indonesia. Nanti saya blasting beserta link YouTube-nya kalau udah naik. Kalau Bapak Ibu mau gabung di sana silakan gabung. Tapi maaf Bapak Ibu, grup WA-nya Auditor Indonesia itu suka sepi. Kalau nggak ada yang penting, nggak ada yang mau posting tuh. Jadi nggak akan ada kayak grup yang lain bicara ini, bicara itu nggak ada. Biasanya kalau begitu saya keluarin biasanya gitu. Jadi kalau ada hal penting, hal informatif, baru kita di sana diskusi gitu ya. Kalau nggak ada, biasanya bisa seminggu tuh diem aja. Begitulah grup gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk sudah hadir, bertahan sampai dari 150 bertahan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ngadain kegiatan seperti ini lagi. Untuk nanti saya ada beberapa poin tuh sudah saya catat, termasuk standar akuntansi, kemudian jenis publikasi pelaporan summary seperti apa,
Nanti saya pointed, mudah-mudahan kita bisa adain lagi untuk acara seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, data Bapak Ibu sudah ada. Pasti kalau ada acara lagi tinggal kita blasting Pak Iwan, ya kan? Nah, ini Siap, udah ada nih aman. gitu. Biasanya kita sudah ada database seperti itu. Terima kasih lagi sekali lagi Pak Iwan udah sebagai penasihat sudah meluangkan waktu nih di hari Sabtu, dan Bapak Ibu yang sudah stay di sini semangat. Tadi saya sudah share di nomor saya, kalau ada yang mau ditanya diskusi boleh di WA Bapak Ibu. Terus kalau skalanya nanti cukup besar, saya Pak dengan yayasan kami mau diskusi, kita nanti bisa atur-atur untuk set Zoom gitu ya kan. Kalau sekedar konsultasi free Bapak Ibu, nggak usah khawatir gitu ya kan. Tujuan kita mendirikan Auditor Indonesia itu selain bersilaturahim, kemudian kita sharing ilmu gitu ya kan untuk dari awal ini berdiri gitu. Sekali lagi Pak Iwan, terima kasih nih atas waktunya nih yang Siap, Pak Dr. satu Dayat. ini. Terima Aman. kasih juga Bapak Ibu semua. Terima kasih atas segala kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, ada Pak Fadoli di sini nih. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin live, Pak? Ya, Pak. Pak Fadoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bosnya Kediri nih. Salam kenal Pak Izin ya. Fadoli. Salam kenal Pak Dayat. Iya, Pak. Izin. Oke. Izin ya, Pak. Zoom-nya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, izin nih Pak. Terima kasih Pak Dayat, Ya, Pak. Pak Iwan. Siap, makasih bosku.